hadir di acara webinar kita hari ini. Acara hari ini terwujud berkat inisiatif dan kerjasama dari Alibaba Cloud Indonesia beserta dengan Aspiluki, Asosiasi Piranti Lunak dan Telematika Indonesia. Tajuk hari ini adalah On-Prem to Cloud, memahami seluk-beluk komputasi awan untuk industri perangkat lunak. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam dan 45 menit. Sebelum kita membahas rangkaian acara, saya perkenalkan dulu beberapa pembicara yang hadir hari ini. Pertama, dengan segala hormat, Ketua Umum Aspiluki, Bapak Jarod Subiantoro, kemudian Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pelayanan Anggota Aspiluki, Bapak Ashari Abidin, dan Global Sales Representative IBE Realty, juga anggota Aspiluki Surabaya, Bapak Muhammad Aldi Iqbe, dan Head of Channel dari Alibaba Cloud Indonesia, Bapak Anton Huta Barat, Solution Architect Alibaba Cloud Indonesia, Bapak Eros Daniel, dan Senior Channel Business Development Alibaba Cloud Indonesia, Bapak Andre Onggara. Dan saya moderator adalah Didi Skandar, Government Relations Lead dari Alibaba Cloud. Perlu diketahui acara ini akan berlangsung selama 1 jam 45 menit. Rangkaiannya adalah nanti dimulai dengan opening remarks dari Pak Jarod dari Aspiluki, kemudian Bapak Anton Huta Barat sebagai Head of Channel dari Alibaba Cloud. Kemudian kita akan mengikuti 2 presentasi. Yang pertama adalah Introduction to Alibaba Cloud, dan kedua adalah seluk-beluk cloud untuk industri perangkat lunak. Kemudian kita akan ada panel discussion. Jadi panel discussion ini akan diikuti oleh Aspiluki dan Alibaba Cloud. Kemudian peserta boleh ikut juga nanti berinteraksi pada sesi Q&A dengan narasumber para pembicara yang terlibat di webinar ini. Kemudian closing tepat pukul 3.45. Beberapa rules yang harus kita ikuti, mohon untuk memute mic-nya ketika tidak berbicara, dan kemudian sebisa mungkin menggunakan headset jika memungkinkan, dan untuk Q&A nanti silakan mencantumkan pertanyaannya di dalam chat box, dan nanti kami akan record pertanyaannya dan akan kami sampaikan kepada para panelis. Kurang lebih demikian rangkaian acara yang akan kita ikuti hari ini. Without further ado, saya akan mempersilahkan Bapak Jarod Subiantoro sebagai Ketua Umum Aspiluki untuk memberikan kata sambutannya. Silakan Pak Jarod, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sorry. Siang Pak. Pertama, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti undangan kami. Kemudian juga terima kasih kepada Alibaba Cloud yang telah bersedia berkolaborasi dalam hal ini. Mungkin saya akan memberikan sepatah kata saja bahwa seperti kita ketahui bahwa era saat ini adalah era percepatan transformasi digital, dan hal ini juga mendorong percepatan adopsi perusahaan dan bisnis terhadap cloud computing. Perusahaan dan bisnis ini termasuk sektor-sektor strategis, baik di sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran. Mereka terdorong untuk migrasi dari pemrosesan data on-premises ke cloud dengan alasan utama, ini hasil studi dari Mordor Intelligence. Pertama, skalabilitas. Kedua, peningkatan efektivitas, jadi supaya bisa just in time. Kemudian implementasi yang lebih cepat. Kemudian
yaitu fleksibilitas dan jangkauan pengguna. Dan kelima adalah disaster recovery center. Dan terjadi peralihan yang masif dari outsourcing data center ke layanan infrastruktur hibrid cloud dalam hal ini. Dalam transformasi digital sendiri terdapat beberapa lapis yang mencakup diantaranya adalah infrastruktur, platform, dan yang paling utama adalah konten atau aplikasi dari setiap perusahaan atau bisnis. Migrasi diperlukan baik itu untuk platform as a service, infrastruktur as a service, maupun software as a service. Pasar migrasi ke cloud sendiri dari tahun 2020 sampai 2026 tumbuh dengan compound annual growth rate itu 29%, di mana Asia Pasifik mempunyai tingkat pertumbuhan yang tertinggi, dan Indonesia adalah kedua tertinggi di antara negara-negara sekawanan. Yang lebih tinggi dari Indonesia hanya Singapura, dan kita lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, Filipina, maupun Vietnam. Penyedia layanan cloud global pun menaruh perhatian terhadap pertumbuhan permintaan akan cloud ini dan memasuki pasar Indonesia. Di antaranya Alibaba Cloud sebagai salah satu dari 4 besar di layanan cloud. Dan mereka yang pertama yang berkomitmen dan membangun region di Indonesia. Itu sejak tahun 2017, dan sekarang sudah ada 3 interlokal yang mendukungnya di luar belahan data di seluruh dunia. Dari aplikasi, antaranya seperti maupun pengamanan data dan sebagainya. Solusi melalui hal ini akan membuka wawasan dan peluang bagi pelaku usaha di bidang aplikasi untuk berpartisipasi mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia. Dan kami harap ini bukan event yang terakhir, namun akan disusuli dengan pembahasan-pembahasan lain berikutnya yang relevan dan sesuai kebutuhan industri maupun kegiatan ekonomi yang terus berkembang. Demikian pengantar dari saya, dan selamat berseminar dan semoga mendapatkan hasil yang produktif dan positif dari seminar ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod atas opening speech-nya. Singkat namun sangat padat, dan kata kuncinya transformasi digital Indonesia tadi ya Pak ya, mudah-mudahan bisa segera mudah-mudahan sukses dijalankan oleh para stakeholder termasuk Aspiluki dan Alibaba Cloud. Nah, kemudian untuk opening berikutnya dari Alibaba Cloud kami persilakan Bapak Anton Huta Barat. Silakan Pak Anton. Terima kasih Pak Dudi. Selamat siang, salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Saya dari Alibaba Cloud mengucapkan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu untuk memberikan kesempatan waktunya untuk boleh hadir. Juga mengucapkan terima kasih banyak buat Aspiluki untuk kolaborasi yang boleh kita adakan pada saat ini. Yang sebagai informasi ini merupakan sebagai sarana pendahuluan bumbu untuk acara yang akan kita lakukan nanti di bulan Januari di Surabaya, yang harapannya akan memberikan inspirasi lebih banyak. Bapak, Ibu sekalian, sebagai pembukaan saat ini saya mau mencoba untuk mengulik kembali mengapa dunia komputasi cloud menjadi seksi pada saat ini. Kalau saya boleh tarik data mengenai penggunaan, saya berbicara tentang penggunaan mobile device. Saya coba rangkum data dari BPS terbaru tahun 2020 lalu. Didapatkan di Indonesia pemakai handphone itu ternyata subscriber-nya angkanya sudah mencapai 350 juta sekian.
yang kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk aktif yang memang bisa layak menggunakan handphone, itu 2 kalinya. Tandanya apa? Satu orang itu bisa punya 2 nomor, bisa punya hand device. Saya sendiri juga punya 2 handphone, yang satu buat kantor, yang satu lagi buat urusan keluarga, kurang lebih seperti itu. Nah, hal itu menunjukkan apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa perilaku dari konsumen, dari people, it's change. Sudah mulai berubah. Mereka dengan sigapnya akan menerima suatu informasi. Karena apa? Karena semuanya hanya sejauh genggaman tangan. Itulah kenapa banyak sekarang perusahaan yang sifatnya enterprises, yang tadinya berbicara hanya aplikasi lewat komputer aja diaksesnya, sekarang berubah ke handheld devices dengan mobile application. Kenapa? Karena banyak orang sekarang sudah berubah waktunya dibanding komputer lebih banyak di handheld. Mereka berubah. Sehingga saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang born in the cloud, bahkan perusahaan-perusahaan yang saya mau katakan IT enterprise tradisional juga moving ke cloud. Kenapa? Karena nggak dipungkiri, perubahan permintaan, perubahan perilaku customer, perubahan cara pembelian, perubahan model bisnis, mau nggak mau, membuat IT harus cepat mengikuti perubahan tersebut untuk mendukung perubahan bisnis tersebut. Dan kalau dibayangkan, kalau itu semua masih di-rely on dengan infrastruktur on-premise, yang servernya sudah terpaku, storage terpaku, network terpaku, sehingga ada perubahan yang cepat itu dari perusahaan ya untuk menjemput arah strategi yang baru atau remarket yang baru, IT tertinggal. Karena kenapa? Tidak agile. Itulah kenapa cloud computing dengan jargonnya pay as you grow, ya, pay as you use, kemudian scalability, belum lagi berbicara tentang operation expenditure ya, OPEX dibanding dengan CAPEX, sehingga akhirnya melihat ini menjadi celah di mana perusahaan bisa maju memanfaatkan pasar dengan teknologi juga dengan investasi yang bisa disesuaikan dengan perjalanannya. Mungkin saya sebagai gambaran seperti itu. Sehingga akhirnya momen dengan Aspiluki pada saat ini bisa menjadi harapan saya menjadi suatu pembuka bahwa ya ke depan kondisi ini suatu hal yang sangat seksi dan harapan bisa menjadi sinergi kebersamaan, khususnya kita melihat bahwa market, kemudian perubahan perilaku, dan juga gejolak ekonomi Indonesia mudah-mudahan akan semakin baik, dan sepertinya sudah ada tanda yang lebih baik melihat kemarin prediksi angka inflasi dan juga ada kegiatan ekonomi juga mulai masuk angka yang positif gitu ya, harapan untuk tahun depan, dan itu bisa dibarengi dengan kita sama-sama memberikan kontribusi yang baik untuk mendukung ekonomi masyarakat kita. Mungkin singkat seperti itu harapannya momen saat ini boleh menjadi inspirasi buat Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita boleh menikmati pemanfaatan teknologi ke hal yang lebih baik khususnya untuk bangsa ini. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Pak Dudi. Terima kasih Pak Anton. Menarik sekali paparannya untuk opening remarks-nya. Without further ado, kita langsung saja mendengarkan paparan Introduction to Alibaba Cloud yang akan dibawakan oleh Bapak Andre Onggara. Silakan Pak Andre, waktunya. Baik, Pak Dudi. Terima kasih. Slide saya sudah bisa terlihat ya, Pak Dudi? Ya, oke. Bisa terlihat. Oke. Baik, sekali lagi selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktunya pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk antusiasmenya untuk tahu lebih detail dan belajar lebih banyak lagi tentang terutama seluk-beluk komputasi awan untuk industri perangkat lunak. Nah, di Indonesia ada perkataan yang bilang tak kenal maka tak sayang, seperti itu ya Bapak Ibu. Maka saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andre sebagai Channel Business Development untuk Alibaba Cloud Indonesia. Nah, siang hari ini ada yang lebih penting lagi yang mau saya perkenalkan, yaitu sebenarnya siapa sih Alibaba Cloud, terutama Alibaba Cloud di Indonesia. Nah, langsung saja saya mulai. Oke. Bapak Ibu, tentunya bicara soal Alibaba Cloud, saya tidak bisa memulai tanpa berbicara tentang Alibaba Group. Nah, Alibaba Group adalah grup yang ditemukan oleh tokoh yang sangat inspirasional, tentu kita sama-sama tahu, yaitu Jack Ma, beserta dengan 17 partnernya ditemukan di China pada waktu itu. Nah, dan bisnis Alibaba Group ini terus berkembang.
Di tahun 2003 itu didirikan Taobao. Di tahun 2004 itu ada Alipay yang merupakan salah satu pionir pembayaran digital. Kemudian di 2007 ada Alibaba, 2008 ada Tmall, dan di 2009 inilah berdiri Alibaba Cloud. Dan di tahun yang sama, Alibaba Cloud itu menjadi backbone teknologi untuk event Global Shopping Festival Double 11. Nah, apa sih Double 11 ini? Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, kita lanjut di tahun 2010, Alibaba Group terus berkembang. Ada AliExpress di tahun 2010, dan tentunya kita juga bisa akses dan bisa berbelanja juga dari Indonesia dengan AliExpress. Di tahun 2013 ada Cainiao, itu adalah perusahaan logistik kami. 2014 ada salah satu financial company terbesar di dunia, Ant Financial. Dan di 2016, Alibaba dinobatkan sebagai largest retail commerce company worldwide. Dan di 2017 kita bekerja sama atau berpartnership dengan Olympic Games. Jadi kita adalah partner resmi Olympic Games, dan salah satu proyek yang kita kerjakan tentunya adalah Olympic Games di Tokyo 2020 kemarin. Nah, Bapak Ibu, itu adalah beberapa milestone daripada Alibaba Group. Nah, tentu bukan hanya menunjukkan perkembangan grup Alibaba, slide ini bukan hanya menunjukkan perkembangan grup Alibaba, tetapi juga menjadi testimoni berjalan daripada Alibaba Cloud. Kenapa? Karena semua bisnis yang ada di slide ini, semua bisnis unit daripada Alibaba Group menggunakan Alibaba Cloud sebagai backbone teknologinya. Sehingga kita bisa dengan percaya diri, dengan confident, kita bisa menyampaikan ke customer kita bahwa kita sudah berpengalaman karena teknologi ini sudah teruji dari berbagai industri seperti finansial, seperti logistik tadi, e-commerce, dan sebagainya di dalam Alibaba Group itu sendiri. Jadi semua teknologi kita sudah teruji di internal Alibaba Group. Oke. Baru tadi saya sempat singgung dikit tentang Double 11 Global Shopping Festival. Nah, apa sih sebenarnya Double 11 Global Shopping Festival? Double 11 Global Shopping Festival adalah festival shopping terbesar di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin familiar dengan Black Friday, Double 11 ini merupakan shopping festival yang jauh bahkan lebih besar daripada Black Friday. Dan bisa kita lihat di sini sejak tahun 2009 sampai 2021, revenue dari Double 11 Global Shopping Festival itu terus meningkat. Di 2009 datanya itu ada 50 MB untuk revenue 2021 itu mencapai angka 540 miliar RMB. Nah, oke. Bapak Ibu, ini juga menjadi testimoni untuk performance dan reliability daripada Alibaba Cloud sebagai penyedia infrastruktur. Karena di setiap tahun kita dipercayakan untuk menghandle workload yang sebegitu kerasnya. Karena setiap tahun ini 540 miliar RMB artinya di setiap menitnya itu akan terjadi banyak sekali transaksi sampai ratusan ribu dan banyak sekali jutaan orang online dalam waktu bersamaan. Sehingga customer-customer kita tidak perlu khawatir soal performance dan reliability kita. Kita juga sudah teruji dengan Double 11 Global Shopping Festival ini. Oke. Kemudian bagaimana global infrastructure daripada Alibaba Cloud? Bapak Ibu, saat ini Alibaba Cloud sudah memiliki 25 cloud regions dan 80 availability zones. Artinya di dalam satu region atau negara ada 3 sampai 4 data center. Kemudian kita juga punya lebih dari 2.800 CDN nodes dan kita sudah eksis di lebih dari 200 negara. Bagaimana dengan market share? Sekarang kita berbicara soal market share. Menurut IDC, ini adalah data terakhir. Jadi di tahun 2021 Q1, kita adalah number 1 IaaS and PaaS provider in China. Kemudian menurut Gartner, kita adalah number 1 IaaS market di Asia dan nomor 3 globally. Oke, Bapak Ibu, apa yang membuat Alibaba Cloud berbeda? Kita sekarang bicara soal diferensiasi dibandingkan dengan mungkin kompetitor atau tetangga lainnya. Yang
pertama adalah reliable infrastructure, R&D kita jelas, security and reliability juga sangat kita jaga. Nah, ini yang saya belakangan suka cerita ke customer atau partner tentang security dan reliability. Tentunya teman-teman di IT ini 2 minggu belakangan, mungkin sebulan belakangan banyak mendengar tentang bug Log4j, Log4Shell. Jadi itu adalah bug yang mendunia, ya. Dan itu pertama kali di-report. Jadi pertama kali report dibuat ke Apache adalah oleh engineer daripada Alibaba Cloud. Jadi itu menunjukkan seberapa kita mementingkan sekali security daripada infrastruktur kita, customer kita yang menaruh data-datanya di infrastruktur kita. Nah, kemudian yang kedua, kita core technology of the internet, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bahwa Alibaba Group ini berangkat juga dari sebuah internet company. Jadi kita juga sudah teruji di berbagai macam industrinya. Yang ketiga, kita leveraging big data and AI ya. Jadi salah satu use case-nya adalah seperti di Double 11 Global Shopping Festival kemarin, Alibaba sudah menerapkan menggunakan AI untuk melakukan delivery kepada package-nya. Jadi kita terus mengembangkan teknologi kita. Oke, Bapak Ibu, tentunya kalau saya bicara soal cloud atau kita bicara soal cloud kepada customer, kepada para user, tentunya yang pertama ada di dalam benak kepala tidak jauh-jauh dari security dan compliance-nya seperti apa. Apakah data saya aman? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Alibaba Cloud sudah mengantongi berbagai sertifikat global untuk security and compliance seperti ISO, kemudian di level regional, contohnya di Indonesia seperti izin dari Diskominfo pun sudah kita kantongi, dan dari segi industri, seperti industri FSI misalnya, kita juga sudah mengantongi izin dari OJK. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, semua security dan privasinya ini sudah dijaga dengan berstandar internasional tentunya. Oke, kemudian saya masuk ke produk portfolio dari Alibaba Cloud. Jadi Bapak Ibu, saya akan overview saja di slide ini, tidak akan terlalu detail. Yang paling bawah, kalau Bapak Ibu bisa lihat, yang deretan paling bawah itu adalah solusi infrastructure as a service kita. Jadi kita bagi menjadi 3, infrastructure as a service, platform as a service, dan software as a service. Yang paling bawah adalah infrastructure as a service kita, seperti ECS itu adalah virtual server kita, kemudian ada object storage, ada virtual private cloud, enterprise network, dan lain-lain. Kita naik satu level ke platform as a service, kita punya database, contohnya database as a service. Jadi ini untuk customer yang tidak mau pusing lagi menginstal database atau memanage database di dalam instance mereka bisa mempercayakan database-nya langsung di-manage oleh Alibaba Cloud. Kita juga punya big data dan AI di level platform as a service. Kemudian di level software as a service, tentunya ini ada beberapa yang belakangan ini sangat ngetrend sekali seperti video on demand, Apsara Live Video, ini adalah biasa untuk online streaming ya. Kemudian ada CDN, dan ini juga ada yang ngetrend di FSI adalah Short Message Service atau SMS, biasa digunakan untuk SMS OTP daripada customer-customer kita. Nah, kita juga tentunya punya IoT dan Application Service. Secara garis besar itu adalah produk-produk yang dimiliki oleh Alibaba Cloud. Ya, untuk produk-produk secara detail, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kita di alibabacloud.com. Di situ ada penerangan secara detail tentang masing-masing produk, dan jika ada yang mau ditanyakan juga bisa langsung. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya mau membahas tentang spesifik untuk Indonesia. Jadi for Indonesia, in Indonesia. Jadi bagaimana kiprah Alibaba Cloud di Indonesia? Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarod juga, kami adalah global cloud service provider pertama yang punya data center di Indonesia pada tahun 2018. Nah, dan sampai hari ini kita sudah memiliki 3 data center di Indonesia plus 1 scrubbing center. Jadi itu scrubbing center fungsinya adalah untuk menangani DDoS attack. Nah, masing-masing dari data center kita sudah berjarak lebih dari 30 km
sudah mendukung Ethernet Network 25G, juga network latency-nya 10-30 millisecond. Dan bagaimana market share kita di Indonesia? Menurut data dari Gartner, kita adalah number 2 untuk Indonesia IaaS market share. Nah, ini adalah tahun kelima Alibaba Cloud ada di Indonesia. Kita sudah punya ribuan customer, kita sudah punya ratusan partner, dan kita terus menggandeng partner-partner kita dan memberikan training dan pelatihan kepada partner-partner kita. Jadi ini kita sudah menjalankan lebih dari 5.000 training di Indonesia. Kemudian ini adalah value proposition Alibaba Cloud di Indonesia. Yang pertama adalah kita number 2 IaaS provider market share. Artinya kita sudah menangani banyak sekali customer dari berbagai macam industri. Sudah banyak sekali company yang mempercayakan bisnis mereka dan digitalisasi mereka untuk running on top of Alibaba Cloud. Yang kedua, kita punya rich product portfolio. Jadi produk kita sangat lengkap, mulai dari infrastructure as a service sampai dengan software as a service. Yang ketiga, kita punya excellent track record. Ini yang tadi sempat saya mention, kita sudah berbagai industri sudah kita cover, dan berbagai industri sudah kita punya solusinya seperti FSI, retail, e-commerce, media, logistics, MFG, dan lain-lain. Yang keempat adalah kita punya strong ecosystem and local support. Ini adalah ekosistem partner kita. Kita juga punya local team, kita punya solution architect di sini yang siap membantu customer-customer kita sekalinya ada isu ataupun ada requirement baru, atau juga membantu mapping daripada future technology untuk customer-customer kita. Oke. Bapak Ibu, ini adalah service portfolio yang dimiliki oleh Alibaba Cloud di Indonesia. Jadi mulai dari consulting service, dari awal mungkin customer masih agak blank tentang bagaimana memigrate bisnisnya on cloud, atau bagaimana memulai bisnisnya agar bisa running on cloud, sampai dengan implementasinya, ini semua bisa kita bantu oleh tim daripada Alibaba Cloud Indonesia beserta partner-partner kami. Oke, Bapak Ibu, kita juga menjalankan joint marketing event, joint marketing support dengan para partner-partner kita. Ini untuk brand exposure, management level engagement, dan juga ecosystem reputation. Jadi secara simple, untuk partner-partner kita juga mendukung dalam bundling solusi yang kita bangun bersama dengan Alibaba Cloud, itu akan kita bantu juga exposure-nya ke market. Oke, ini adalah ekosistem daripada training, community, and certification kita. Jadi, Bapak Ibu, Alibaba Cloud menganggap training itu merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk partner-partner maupun customer-customer kita. Kita punya online training di edu.alibabacloud.com dan di Coursera. Kita punya hands-on lab, jadi ini merupakan simulasi langsung di konsol Alibaba. Tidak perlu berbayar terlalu mahal, tetapi bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di konsol Alibaba dengan LabX. Kemudian kita juga menyediakan professional certification, mulai dari ACA, Alibaba Cloud Associate, ini untuk level bisnis dan konversasional, sampai dengan Alibaba Cloud Expert, tentunya ini yang sudah deep into technical. Dan kita juga punya community. Bapak Ibu, kita ada community di DingTalk dengan lebih dari 2.000 member. DingTalk ini adalah messenger Alibaba Group internal. Jadi seperti WhatsApp, itu kita ada community di DingTalk untuk Alibaba Cloud Indonesia. Nah, ini yang paling seru mungkin adalah Indonesia Customer. Siapa saja Bapak Ibu customer kita? Customer kita sudah sangat banyak. Ini adalah sebagian daripada customer kita. Di FSI kita punya banyak nama yang kita pasti tahu juga, seperti Adira Finance, Bank Jago, Dana, Investri, Astra Financial, Kredivo, Akulaku, dan lainnya. Di retail, internet, dan media, kita tentunya punya Tokopedia, JNE, Kopi Kenangan, MAP, Ruang Guru, MNC,
di industri lainnya, di BUMN kita punya Garuda Indonesia, kita punya Kartu Prakerja, BP Tapera. Jadi untuk customer base government pun kita sudah bisa memprovide service untuk mereka. Juga ada education seperti penabur di sini dan juga Universitas Prasetya Mulia. Jadi untuk customer kita sudah banyak sekali yang mempercayakan Alibaba Cloud sebagai teknologi untuk bisnis mereka. Oke. Ini adalah beberapa contoh use case-nya, Bapak Ibu, seperti di Kopi Kenangan, ini menggunakan container service for Kubernetes untuk kita. Jadi ini sudah paket dengan Smart Shop solution-nya. Ini juga salah satu testimoninya adalah peak of 1.800 transaksi per detiknya ketika hari belanja nasional 2020. Jadi ini juga bisa ditangani dengan baik oleh Alibaba Cloud. Kemudian Dexa Group, aplikasi teman Bumil untuk millennials. Nah, ini juga running on Alibaba Cloud Healthcare Solution yang di bawahnya ada container service lagi, kemudian load balancer, web application firewall, dan juga file storage NAS. Dana, ini salah satu digital payment terbesar di Indonesia. Ini juga menggunakan mobile payment solution kita. RCTI Plus, ini merupakan company media ya tentunya, sudah menggunakan solusi-solusi media kita seperti CDN, Apsara Video Live, yang tadi saya cerita untuk live streaming, dan juga cloud infrastructure-nya juga sudah dibuild on top of Alibaba Cloud. Kemudian ini adalah Investri, ini use case Investri. Investri adalah P2P lending solution, mereka menggunakan P2P lending solution. Jadi di bawahnya itu tentu banyak solusi dari Alibaba Cloud yang dipakai seperti PostgreSQL, ini untuk dan database-nya ya. PostgreSQL, PolarDB, AnalyticsDB for MySQL, DataWorks, lagi-lagi dengan Alibaba Cloud Container for Kubernetes, dan Max Compute DataWorks. Kemudian ada lagi use case kita di Astra Financial. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal aplikasi Moxa dari Astra Financial, itu adalah aplikasi yang running on Alibaba Cloud Financial Solution. Kemudian ada lagi Garuda Indonesia, ini adalah Aviation Solution. Jadi ini bekerja sama dengan partner kita memigrate lebih dari 85 VM dan 3 database ke Alibaba Cloud hanya dalam waktu 2 minggu di Garuda ini. Tentunya untuk mengefisiensi bisnis daripada Garuda Indonesia. Nah, Bapak Ibu, itu adalah beberapa contoh daripada customer reference kita. Tentunya juga customer reference ini bisa ditemukan di website kami, bisa dilihat masih banyak reference lain di sana. Dan mungkin itu sekian presentasi daripada saya, Pak Dudi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat dan tentunya akan kita bahas di sesi tanya jawab nantinya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak Dudi. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre atas paparannya yang sangat informatif, dan perlu diketahui juga Alibaba Cloud baru saja menerima apresiasi dari Kominfo tanggal 15 Desember kemarin atas partisipasinya dalam Digital Talent Scholarship, yaitu memberikan pelatihan gratis untuk ACA sampai tingkat ACP dan ACE untuk expert dengan tingkat partisipasi kurang lebih sampai 1.000 orang fresh graduates dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas paparannya. Langsung saja, kini kita akan menampilkan Bapak Eros Daniel Rumapea yang akan memaparkan seluk-beluk industri cloud, seluk-beluk cloud untuk industri peranti lunak. Untuk waktu dan tempat silakan kami persilakan Bapak Eros Daniel. Oke, terima kasih. Ini suaraku kedengaran nggak, Pak Dudi? Kedengaran ya? Ya, kedengaran ya. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini ya di sesi seluk-beluk ya, apa peranan cloud di industri perangkat lunak. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh ada juga Pak Jarod, Pak
Antonius dan juga tadi ada Pak Andre, ya rekan saya. Kalau memang saat ini orang sudah mulai bertransformasi ke cloud, gitu, karena beberapa hal yang dipunyai oleh cloud itu salah satu yang orang paling cari adalah agility dan juga scalability-nya. Gak kalah penting juga elastisitasnya gitu. Tadi kita sudah melihat apa aja produk-produk, produk yang dipunyai oleh Alibaba Cloud ya. Kalau misalnya saya balik lagi tadi ke salah satu slide yang sempat ditunjukin tadi sama Pak Andre, kita punya banyak sekali produk. Tapi tenang aja, ini nggak semua dipakai gitu. Itulah salah satu juga unsur dari flexibility cloud computing gitu. Jadi kita hanya perlu memakai produk yang memang kita butuhkan pada saat itu. Nah, kalau tadi kita lihat beberapa studi case ya, ada dari Dana, ada dari Investri, Adira, ada juga dari Garuda, ada juga dari yang lain-lain. Mereka pasti pakai produk-produk yang kita punya di bawah ini ya, portfolio kita gitu. Teman-teman bisa lihat kita bagi dari beberapa section. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah apa sih yang paling sering dipakai oleh industri perangkat lunak ya, ataupun software gitu. Jadi sebenarnya itu kalau ditanya apa yang paling sering dipakai, tergantung dari industrinya apa. Gitu kan. Kita punya banyak banget customer yang datang dari berbagai macam background. Gitu. Ada yang dia dari fintech, ada yang dia juga dari education ya, pendidikan. Ada juga dia yang dari transportasi, logistik, ada juga dari gaming industri. Nah, tadi kan sudah lihat tadi list customer yang kita punya gitu. Tapi rata-rata ya mereka pasti pakai produk-produk di bawah ini. Nah, yang paling sering kalau bisa kita lihat sini, kita punya beberapa tailored solution ya, yang sudah kita bungkus sedemikian rupa sehingga dia bisa langsung memberikan support ataupun mendukung kebutuhan customer-nya untuk development. Contohnya apa? Kita dari mulai general solution ya, dari mulai storage, security, migration juga kita punya, ada juga untuk retail solution ya. Ada juga kita untuk fintech solution. Makanya tadi kita lihat, teman-teman bisa lihat kita punya banyak banget customer yang dari fintech ya. Hampir sebagian besar sih kita fintech sih customer-nya. Ada juga dia yang tradisional enterprise solution, dari mulai dia logistik, otomotif, IoT, ya, industry brain, seperti itu. Nah, kalau kita masuk lebih jelas lagi ke dalam-dalamnya, kan tadi kita lihat ada beberapa solusi yang kita punya, ya, ada namanya macam-macam sih. Kita kalau ngapalin namanya nggak kelar-kelar, tapi kita cukup itu nanti tugasnya kita nanti sebagai prinsipal untuk memberikan solusi terbaik bagi customer, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi yang paling sering digunakan adalah ini. Ya, yang paling sering digunakan adalah yang akan saya paparkan berikut ini gitu. Yang pertama kali ya ini dia, ada ECS, SLB, auto scaling dan ROS, resource orchestration service. Dari namanya aja sebenarnya kita sudah tahu fungsinya. ECS itu adalah singkatan dari Elastic Compute Service, pada dasarnya adalah server. Jadi bayangkan teman-teman lihat server yang ada di ruangan rack, ya itu server. Tapi kalau namanya cloud, teman-teman nggak bisa lihat servernya. Jadi itu ada di data center-nya kita yang tadi sudah dijabarin sama Mas Andre. Kita punya 3 data center. Jadi ECS ini bertempat di sana. Sama SLB juga ada di sana. Hardware untuk auto scaling mekanismenya juga di-provide oleh cloud. Nah, kalau teman-teman biasanya kan kalau kita mendevelop sebuah software, pasti kita butuh sebuah host untuk menjalankan program ini. Yang nggak aja, misalnya kita mendevelop sebuah software untuk sistem informasi pariwisata atau sistem informasi untuk HR ya, ataupun untuk CRM, atau kalau kampus nih dia pasti mendevelop untuk learning management system ataupun untuk bagi akademisinya, pasti perlu host untuk menjalankannya. Yaitu kita jalankan di ECS server. Di dalamnya ini kita bisa ngakuin apa aja, itu kontrolnya di customer gitu. Kita kasih cuma servernya aja gitu. Jadi bayangkan kalau sudah kita yang rawat servernya, teman-teman nggak usah lagi pikirin namanya, oh nanti dia mati lampu gitu, internetnya tiba-tiba putus, kena disaster, karena kenapa? Cloud ini punya banyak fitur yang untuk memitigasi hal-hal itu. Ya, contohnya untuk memitigasi kalau misalnya tiba-tiba mati lampu, disaster atau apa, kita punya data center yang sudah bergrade ya. Kita ada tier-tiernya itu data centernya. Kita sudah tier yang cukup paling atas lah kalau Alibaba Cloud ini. Nah, nanti kalau teman-teman pakai servernya di Alibaba Cloud, ya berarti tinggal pikirin bagaimana cara ngedesain aplikasi ini dengan baik. Jadi teman-teman bisa fokus ke bisnisnya aja, bisnis logiknya. Serahkan itu ke kita, bagian penanganan servernya. Tuh. Selain ECS juga banyak paling dipakai itu SLB. Teman-teman juga tadi akan ada beberapa studi case ada yang bilang SLB. Nah ini
SLB itu erat dikaitkan juga dengan auto scaling gitu. Jadi kalau tadi kita bahas sekali lagi, ECS itu adalah server. Ya, server yang dimana kita kalau teman-teman lihat, kalau dibuat di satu zone, satu data center, kita memberikan SLA-nya itu 99,975%. Kalau kita buat di dua zone yang berbeda, dia ada satu lagi aktif-aktif, dia SLA-nya sekian. Kenapa? Kan masih ada yang nanya, loh kok saya mesti perlu buat dua, kenapa nggak satu aja, kan udah cloud gitu. Tetap aja kalau misalnya data centernya down, dia kenapa? Kalau kita cuma punya satu aja di zona yang ini, kita nggak ada backupnya, nggak ada secondary-nya, tetap aja dia diselap gitu. Jadi kita selalu encourage customer kita untuk nge-provisioning server mereka itu di zone yang berbeda, paling nggak 2 zone. Nah, di dalam server ini kita bisa melakukan apa aja. ECS kita juga sudah dilengkapi dengan fitur-fitur untuk anti DDoS basic-nya, security group rules, ini adalah software level firewall ya. Kita juga sudah bisa melakukan upgrade CPU memori spek ya dalam waktu 5 menit ya. Kita juga bisa mengupgrade bandwidth-nya itu zero downtime. Jadi misalnya, oh Pak, saya di awal-awal ini karena masih sedikit yang ngasih load ke saya mulai dari yang kecil aja servernya. Kan gitu kan, bandwidth juga kecil-kecil aja. Tapi nanti itu bisa naik kan? Oh bisa, secepat ini tuh, secepat 5 menit, bahkan bandwidth itu no downtime. Nah, dia teman-teman bisa bayangkan gimana kalau ngelakuin hal ini di on-premise. Mungkin bisa juga, tapi butuh waktu. Nggak mungkin secepat ini. Kan gitu kan. Jadi, belum lagi kita mesti mikirin, oh kalau gagal gimana, rollback seperti apa. Nah, di cloud sudah ada fitur-fitur seperti itu. Dan kita juga sudah high quality network. Jadi, bayangkan, aplikasi teman-teman, Bapak dan Ibu, itu ada di server ini, di mana server ini kita jagain. Kita maintain, kita patching dia, kita perhatikan security-nya juga gitu ya. Jadi gak usah pikir lagi soal nanti servernya lama-lama jadi obsolete, jadi kuno. Enggak, kita sudah punya memperbaharui juga gitu ya hardware kita. Nah, tadi saya juga balas SLB. Nah, kenapa SLB juga penting? Misalnya ya, kalau ini saya agak lompat-lompat nih ya. Misalnya kalau teman-teman mengaktifkan auto scaling. Auto scaling ini adalah salah satu mekanisme di mana kita bisa membuat server itu dia terduplikat, terclone sendiri dan jalan ya sesuai dengan demand. Kayak gimana maksudnya? Misalnya gini, kita selalu encourage customer kita untuk start dari small. Gitu. Mulailah dari yang kecil. Oh, Alibaba Cloud senang aja kalau teman-teman Bapak Ibu pakainya banyak. Oh, senang banget kita. Tapi kita selalu memberikan yang terbaik dulu. Kalau memang perlunya kecil, ya pakai kecil aja. Gitu. Jadi, ini adalah sebuah konsep yang dia bisa memperbanyak servernya kalau memang lagi tinggi demand-nya. Lagi kurang demand-nya ya dia memperkecil. Nah, ini dia konsep auto scaling ini kita berikan untuk memperlancar development. Jadi, kalau misalnya kita sudah ada aplikasinya, ada aplikasi sudah jalan, sudah running well ya, kita tinggal taruh di ECS, di mana ECS kita hidupin auto scaling-nya. Nanti ke depannya kalau memang demand tinggi ya udah nanti dia bertambah sendiri servernya. Gitu. Jadi ada rule-nya nanti. Rule-nya dari mana? Terserah mau kita pakai sudah kita define CPU load, memory load, IOPS load gitu ya dan lain sebagainya ataupun custom monitoring yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu, terserah. Boleh. Nah, jadi kalau misalnya dia menduplikat dirinya sendiri, kalau misalnya dia lagi banyak, ataupun menghapus dirinya sendiri kalau sudah rendah, kan kita pasti bertanya, bagaimana cara kita memberikan request ke mereka-mereka ini secara merata. Nah, ini kita masukin pakai SLB. Gitu. Jadi, say goodbye ya kepada effort yang kita lakukan kalau misalnya kita mau campaign nih. Oh, say goodbye kalau misalnya kita mau persiapkan dari jauh-jauh hari. Misalnya, oh, minggu depan ada campaign. Oh, siapkan dulu semua server-servernya. Harus gede-gede dulu nih untuk menyambut campaign minggu depan ataupun untuk menyambut event minggu depan. Nggak perlu kita capek-capek lagi. Ya biarkan aja, asalkan sudah running well, sudah hidup auto scaling-nya, dia pasti scaling secara otomatis. Seperti itu. Memang sih, gampang. Kok kelihatannya gampang ya? Nanti ini cuma iming-iming semata. Oh, enggak. Memang ada rule yang harus kita ikuti. Ada beberapa best practice yang harus kita terapkan. Ya. Tapi kan itu nanti bisa kita kasih ke Bapak Ibu. Karena kan semua itu bisa dipelajari kan gitu kan. Yang penting kan kita guiding dan kita berikan nanti solusi mana yang dipakai untuk menerapkan mekanisme itu. Nah, SLB kita ini sudah up to 99,95 availability-nya. Kenapa? Kalau kita provisioning satu SLB, dia sudah pasti ada clone-nya di zone yang lain. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau dia gagal ataupun down di zone yang satu, dia sudah ada langsung failover otomatis yang zone lainnya. Dan dia low cost ya. 60% lebih murah daripada tradisional SLB. Free operation and maintenance investment. Ingat teman-teman, kalau kita memakai hardware on-premise, kita harus maintain.
Maintenance-nya apa aja ya, segala macam ya, membersihkan server, ngerak gedungnya, ada yang jagain segala macam gitu ya. Nanti kalau dengan menggunakan ini ya kita nggak usah lagi operasi maintenance, kita bisa kurangi cost-nya. Bukan berarti kita nggak butuhkan orang sysadmin, itu nggak perlu, tapi sysadminnya jadi lebih ke mengurus cloud-nya gitu kan. Jadi lebih mudah dia, kita bisa lebih fokus ke bisnis kita gitu, bisnis logiknya, dan juga secure. Kita sudah membuat SLB ini bisa ada anti DDoS juga, tapi yang basic gitu ya. Nah, kali ini auto scaling ya, bagaimana cara kita mekanismenya bisa scale in, scale out ya. Kalau dia scale in itu artinya dia masuk, dia jadi 2, jadi 1. Kalau scale out itu dia jadi banyak, 1, 2, 3. Dan teman-teman perlu tahu kemampuan scalingnya Alibaba itu cukup cepat. Kita bisa membuat 500 server dalam waktu 90 detik gitu. Ya, dengan menggunakan Swift mode. Jadi seperti itu dia kecepatannya. Jadi bayangkan bagaimana siap. Tadi kan teman-teman lihat kopi kenangan, ya ada juga kita Double 11. Bagaimana aplikasi itu bisa menampung 1.100 request per detiknya kopi kenangan. Kalau kita kemarin Double 11 itu sekitar yang akhir tahun ini ya sekitar 580.000 transaksi per detiknya. Itu adalah kemampuan auto scaling. Jadi dari nol, dari sub gitu tinggi, scaling dia kayak gitu. Jadi itu ini yang paling sering digunakan. Dan yang paling sering, nah ini pain point-nya tuh kita temukan di beberapa industri, contohnya video streaming ataupun gaming gitu. Kalau gaming kan peak hours-nya kan nggak ketebak di mana ya. Ada aja orang main malam, ada orang mainnya waktu weekend atau apa. Nggak mungkin kita jagain servernya manual gitu. Nah, dengan menggunakan yang tadi itu, ECS, SLB, auto scaling, pain point ini bisa kita solving. Ya, bisa kita bilang nggak perlu terlalu khawatir lagi karena sudah ada auto scalingnya. Video streaming juga nggak ketebak kapan trafficnya, tiba-tiba dia lagi ada yang viral, terus banyak yang mengunjungi website kita. Gimana cara kita melakukan scaling itu kalau nggak dibantu sama cloud pasti ribet. Pertanyaannya, kalau di on-premise bisa nggak? Bisa, tapi effortnya lebih gede gitu. Kita mesti melakukan banyak resource untuk ke sana gitu. Itu untuk pain point ya, matching change in demand ya. Jadi kita merespon request sesuai dengan demand-nya gitu. Nah, auto scaling fitur itu kita juga bisa scale up ya, support load balancer dan juga support RDS. Apa RDS itu database kita, nanti kan kita lihat di mana. Lalu kita juga ada ROS, Resource Orchestration Service. Ribet banget bacanya, ROS aja bilang gitu. Kita namanya itu bilang ROS. Apa itu fungsinya, benefitnya? Kita bisa automate resource orchestration. Nanti akan saya jelaskan apa ini. Simplify resource management, ya. Fast and complete resource copy, combine multiple Alibaba Cloud Product and Service, dan juga increase resource stack. Simpelnya kayak gimana sih? Benefitnya itu kayak agak ribet deh, Pak. Oke, simpel lagi nih. Kalau misalnya kita punya aplikasi, ada project A, project B, project C. Kadang-kadang kan project ini dia ada yang dia itu identik kan, yang digunakan. Misalnya kalau kita membuat sistem informasi untuk HR gitu, dia pasti ada web servernya, ada back end-nya, front end-nya, atau juga SLB-nya. Tadi saya sampaikan ada ECS-nya segala macam. Nah, ada juga membuat project lain, tapi mirip-mirip nih. Pemakaian itu nanti mirip-mirip. Nah, gimana cara kita biar bisa kita nggak usah capek-capek lagi nge-setup dari awal pakai template yang sudah kita pakai di project A jadi project B. Nah, ini ROS ini caranya gitu. Jadi kita tinggal kalau kita ada sebuah deployment atau project, kita tinggal simpan aja di sebuah template ROS. Kapan kita butuh hal yang sama, di clone aja gitu. Bahkan kalau memang kita izin ke beberapa template, kita bisa bilang seperti ini gitu. Kita punya ini dia malah ada tiga region ya, ada di Cina, Jepang, ada di Europe. Dia development-nya di Europe, template-nya LB-nya 1, ECS-nya 2, image-nya pakai image yang ini. Itu F1, F2 pakai LB-nya 1, ECS-nya ada 2 juga, tapi beda spek gitu ya, image-nya seperti ini. ROS ini ya mengizinkan kita biar dia bisa menggunakan template yang sama itu di tempat lain. Gitu. Jadi kita bisa fokus untuk ngembangin ide-ide dari bisnisnya kita gitu. Kita ada ide baru nih. Ide baru itu butuh infrastruktur yang mirip kayak kemarin. Boleh nggak dibuat yang baru, tapi untuk biar tim development bisa langsung kerjain. Tinggal klik, jadi dia resource-nya. Gitu. Jadi, kebayangkan berapa waktu yang dihemat dari automatic provisioning ini. Jadi kita bisa lebih invest banyak waktu dan effort kita ke menjalankan ide untuk membantu bisnis kita kembang. Biar infrastrukturnya itu di-handle sama cloud provider-nya. Seperti itu. Nah, jadi 4 ini paling sering dipakai oleh industri yang bergerak memang di bidang software development, ya, yang seperti ini. Jadi
Juga kebayangkan teman-teman yang tadi saya sampaikan sini, bagaimana kita bisa ngopi-ngopi dia jadi production. Paling production itu template-nya sama atau template-nya sama, tapi mungkin spek-nya dibedain. Kita bisa buat development, kita simpan di template 1. Template 2 itu kita buat, kita copy dari template development, tapi speknya dibedain. Itu bisa. Jadi kebayangkan gimana mudahnya kita nge-provisioning service dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di cloud. Nah, selain itu di Alibaba Cloud juga punya banyak lagi service lain. Yang lainnya adalah database service. Ini pasnya kita. Jadi apa ini database service ini? Misalnya RDS. RDS ini adalah sebuah relational database service yang langsung bisa dipakai gitu. Highly reliable dan scalable. Scalable juga dia. Contohnya apa? Ya bayangkan Bapak punya database yang tinggal pakai langsung, nggak perlu capek-capek install. Contohnya misalnya kita mau install MySQL, kita mesti ambil library-nya package yang kita install, misalnya sudo apt get install MySQL gitu misalnya. Dia diinstal, baru kita configure lagi, kita tuning lagi, kita lihat, kita lakukan beberapa security enhancement dan lain sebagainya biar dia bisa dipakai, kan gitu kan. Nah, kita juga mesti awasin dia, mesti ada patching-nya, patching security, upgrade dan lain sebagainya. Bayangkan hal itu di take care oleh Alibaba Cloud. Kita juga sudah ada versi-versinya dari mulai untuk security-nya kita sudah protect dari DDoS, ada juga SQL injection alarms kalau memang kita ada mengalami SQL injection, ada juga IP access whitelist, instance online upgrade dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah support beberapa major database framework ya dari MySQL, Microsoft SQL Server, Postgre, SQL, MariaDB juga kita support. Data reliability kita support kita 99,999 ada 12 lagi banyaknya, dengan menggunakan multiple backup. Jadi kita juga fitur RDS ini juga ada automatic backup gitu. Dan kalau misalnya kita pakai yang enterprise version, kita punya 3 node ya, primary, secondary, sama logger. Jadi bayangkan ya, teman-teman punya sebuah database yang dia HA, ya, yang bahkan dia ada logger node-nya. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan replikasi ataupun migrasi, dia ke slave-nya sudah dilakukan otomatis oleh Alibaba. Dan kalau ada apa-apa, misalnya primary-nya kenapa, dia langsung otomatis failover ke secondary-nya. Sampai aplikasi itu bahkan ada yang nggak ngerasain gitu kalau dia pindah. Jadi kita Alibaba Cloud juga provide service ini untuk database. Kita sudah support beberapa major framework gitu ya. Pasti teman-teman juga nanti nanya gitu, loh kan sudah ada ECS, saya bisa kan install apa aja di ECS? Bisa. Teman-teman juga bisa install MySQL itu di ECS juga, ataupun software apapun yang teman-teman butuhkan kayak Redis, MongoDB bisa diinstal juga di ECS jalan. Cuma kan bagaimana membuat sebuah konsep database yang dia sudah ada HA-nya, sudah scalable-nya, ya kita bisa pakai RDS yang sudah dimiliki oleh Alibaba. Nah, jadi kebayangkan untuk menjalankan server atau aplikasi kita sudah ada ECS. Untuk database kita juga sudah ada RDS. Misalnya kalau kita perlu nanti NoSQL, kita juga sudah ada table store gitu ya. Ini table store ini sama kayak RDS tapi dia untuk NoSQL gitu. Dia juga sudah pakai SSD. Oke, sorry, RDS kita semua sudah pakai SSD ya. Semua produk database kita sudah pakai SSD. Jadi dia kebayangkan kecepatannya gitu. Kita juga sudah ada Redis ya. Kalau teman-teman perlu instance Redis, nggak ada waktu buat install, buat configure, buat tuning, buat security-nya, ya tinggal pakai aja langsung dari Alibaba. Kita sudah ada, easy to use, high availability, dan juga kompatibel dengan Redis yang open source Redis protocol kayak gitu. Kita juga ada Memcached ya. Nah, itu tadi beberapa layanan untuk persisten kita, database Redis, Tablestore, RDS, sama Memcached. Nah, kenapa ini ngebantu piranti lunak? Kenapa ini membantu industri piranti lunak? Karena gini, yang namanya piranti lunak itu pasti kan banyak customer itu kan pasti butuh waktu yang cepat juga biar mereka bisa ke-deliver software yang project-nya. Nah, kalau kita bisa men-take care kebutuhan untuk memaintain server, kebutuhan untuk memprovisioning server, memprovisioning service, membuat database, backup, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa habiskan waktu kita lebih banyak untuk mendevelop aplikasinya, kenapa tidak? Kan gitu. Jadi, fitur-fitur ini sangat ngebantu kan untuk mempercepat development aplikasi-aplikasi ataupun perangkat lunak yang kita inginkan ataupun yang kita punya project dengan customer ataupun klien-klien kita, karena sudah tidak perlu lagi pikir-pikir soal provisioning infrastruktur. Nah, di Alibaba Cloud juga kita ada storage service dari mulai namanya OSS, ada juga message service ya untuk misalnya teman-teman butuh notifikasi. Jadi teman-teman ada aplikasi nih, misalnya aplikasi mobile app di develop on premise, back-end-nya ada di Alibaba Cloud, front-end-nya mungkin untuk bisa juga ada di Alibaba Cloud. Kalau mereka mau kirim notifikasi ke mobile app, bisa menggunakan message service kita.
Kalau mereka mau menyimpan unstructured data, dari mulai itu foto, video, dokumen, segala jenis unstructured data lainnya bisa disimpan di OSS. Ini adalah Object Storage Service. Ya, kita petabyte level storage gitu. Kita juga sudah ada security-nya, gitu ya. Satu file itu bisa sampai 8,8 terabyte satu file gitu. Dan kita unlimited, mau berapa file kita simpan itu nggak masalah. Tapi maksimumnya satu file itu 48,8 terabyte. Nah, dan juga dia service-nya itu 9 untuk multi-zone. Jadi, tiap kali teman-teman atau Bapak Ibu taruh gambaran di OSS, misalnya biasanya apa sih yang dibutuhkan oleh aplikasi sharing file, dari mulai gambar, foto, dokumen, kalau kita ada share folder ataupun sharing file, ya. Ada lagi apa kayak misalnya foto-foto produk gitu ya, atau ya backup database ya. Kalau disimpan di OSS itu, kalau kita sudah enable dia multi-zone-nya, setiap data yang kita simpan itu akan direplicate ke dua zone yang lainnya. Jadi dia 3 zone yang menyimpan data itu, makanya dia jumlahnya ada 12 gitu. Jadi ya bisa dibilang datanya sangat-sangat reliable gitu, selalu tersedia kapanpun Bapak dan Ibu butuhkan. Dan dia scaling, nggak perlu kita mesti nambah storage lagi, kalau dia ada perlu nambah lagi, aduh kebanyakan storage yang kita manage. Kebayangkan kita manage storage data kayak gitu, kalau satu korup atau hilang kayak gimana, repot. Kalau di OSS dia scaling otomatis juga kapasitasnya, bahkan unlimited dia, tapi ada maksimal setiap filenya. Itu OSS-nya kita. Jadi ngebantu juga untuk penyimpanan gambar, image. Contohnya adalah aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce banyak banget loh gambar-gambarnya. Satu produk bisa sampai 8 gambar kadang-kadang gitu. Belum lagi untuk thumbnail-nya, belum lagi untuk lain-lain sebagainya. OSS juga punya kemampuan untuk melakukan media processing. Kita perlu satu gambar dirilis dari beberapa template. Ada yang template untuk katalog, ada template untuk thumbnail, ada template untuk lain sebagainya. Kita juga ada service yang di OSS ini. Gitu. Jadi ya kebayangkan kalau misalnya kita sudah dibantu untuk merises gambar pakai OSS punya produk gitu ya, media processing. Jadi kita bisa fokusin, ya udah saya pasti bisa punya banyak waktu untuk mikirin fitur-fitur produk saya, fitur-fitur aplikasi saya. Kayak gitu. Karena bagian infrastruktur, bahkan beberapa bagian-bagian tertentu sudah di-handle oleh cloud-nya. Ya. Karena juga ada yang bisa service kan, kita bisa easy to use API, kita juga bisa send notifikasi kemana aja dengan cepat gitu ya. Kita juga sudah ada layanannya. Oke. Dan sebenarnya kita masih punya banyak produk-produk lain lagi, tapi itu adalah yang paling sering dipakai oleh industri perangkat lunak ya. Jadi tadi ada ECS ya, ada dia yang namanya ECS, SLB Auto Scaling dan ROS. ECS itu server, SLB itu untuk mendistribute request secara merata, Auto Scaling itu untuk scale out, scale in server untuk menghadapi demand yang berubah-ubah. ROS ini untuk menyimpan template ya. Jadi kita bisa copy template infra kita dengan cepat gitu. Lalu kita juga ada database ya, database yang tinggal pakai aja. Tablestore ada untuk NoSQL, MongoDB juga kita ada ya untuk NoSQL, MongoDB, Cassandra juga ada, managed service ya. RDS sudah support MariaDB, Postgre, SQL Server gitu ya, MySQL, dan juga kita ada in-memory database, Redis, MMKs gitu. Jadi tinggal pakai aja, teman-teman tinggal connect aja. Sudah kita berikan nanti. Kalau teman-teman mau create akun root, tinggal create dari konsol, tinggal connect aja pakai connection string-nya. Fiturnya tadi banyak, dari mulai security dan lain sebagainya. Nanti bisa kita ada sisi lain lagi untuk melihat lebih detail. Gitu. Dan selain itu, oke, Pak, saya udah ngerti yang ini, tapi juga saya butuh solusi, sudah tinggal saya pakai aja. Gitu. Ada nggak solusi kita tinggal pakai aja gitu? Ada. Misalnya teman-teman butuh microservice solution. Sekarang sudah zamannya microservices, ya kan, container. Teman-teman butuh platform untuk menjalankan kontainer. Kita ada container orchestration Kubernetes. Tadi teman-teman lihat kan, namanya Dana pakai ACK, Investi pakai ACK, Adira pakai ACK, Kredivo pakai ACK. Semua sudah serba kontainer sekarang, kan gitu kan. Kita juga ada clusternya, Kubernetesnya. Jadi kebayangkan teman-teman kalau kita mesti ngebuat cluster Kubernetes sendiri. Oh, itu ribet banget. Walaupun kita sudah ada KOPS, ada Kubernetes dan lain sebagainya, ribet. Nggak kekejar deh. Kubernetes itu masih bertumbuh, masih banyak patch-patch-nya. Gak ada waktu kita untuk mikirin ngebuat cluster sendiri. Bisa sih bisa, tapi bakal susah. Ya, bakal banyak harus kita manage, banyak harus kita pikirkan. Mending serahkan ke tim yang sudah punya ataupun cloud yang sudah punya tim untuk nge-build produknya, Kubernetes. Kita juga sudah ada solusi untuk microservice, kita juga sudah ada arsitekturnya. Dari mulai kita pakai ACK ataupun yang serverless ASK untuk kontainernya, kita bisa integrasikan dengan database. Ngomong ke DB itu pakai internal endpoint, jadi kita
publish dia ke buat dia ke public database-nya. Jadi pakai internal endpoint semua, di mana internal endpoint kita, internal network kita kayak tadi kata Pak Andri 25 gig ya, insight-nya, interconnect-nya gitu. Lalu kita juga sudah bisa integrasikan dengan MongoDB, lalu setiap service-service bisa kita expose ke SLB, nanti dilindungi oleh anti-DDoS, WAF. Kita juga kalau misalnya teman-teman butuh API gateway, ada customer yang punya API gateway sendiri, mereka buat sendiri, pakai Kong mungkin, pakai Umbrella, atau pakai apa, boleh. Tapi ada juga, Pak, kita nggak ada waktu, tim kita cuma 5 orang nih, kita nggak cuma fokus ke aplikasi. Ada nggak ya API gateway dari Alibaba? Ada. Oh, kebantu banget kan? API gateway itu rich feature, dari mulai ada throttling dan lain sebagainya. Ini kebantu banget. Bisa ngebantu teman-teman untuk expose service-service keluar, service expose keluar, nggak langsung ke publik jadi tembak mereka service dari API gateway, dan itu dibantu oleh Alibaba, dimanage oleh Alibaba API gateway-nya. Sudah rich feature juga, fiturnya banyak banget. Ada rate throttling, IP whitelist, rate limiting, ada juga kita integrasi ke Auth0, kita juga bisa buat JWT, ada add key, ada traffic duplication, ada mekanisme server grading dan lain sebagainya. Ini sudah dibantu oleh API Gateway. Tinggal pakai, tinggal kasih tahu mana service yang jalan, di mana service bisa jalan di ECS atau bisa jalan di ACK. Itu sudah ada. Ada juga di sarana untuk monitoringnya. Teman-teman sudah buat aplikasinya aman, pakai Alibaba Cloud, pakai ACS, SLB. Tapi saya mau tahu apa yang terjadi di dalam aplikasi saya. Kalau misalnya dia diakses oleh user, berapa lama dia menginvoke sebuah function, berapa lama latensinya, berapa lama user nunggu sampai dia menerima balikan. Ada monitoringnya, pakai ARMS, Prometheus gitu ya. Ada ARMS tracing juga untuk melihat sampai ke level invocation gitu. Kebantu kan para bapak dan ibu yang memang bergelut di bidang software development, jika kita dikasih tools untuk monitoring isi dari aplikasi kita, kebantu banget. Kita bisa tahu mana yang bottleneck gitu. Oh, ketika ada user klik login, dia lama banget mengencrypt-nya, ataupun proses encrypt decrypt-nya kelamaan, kita bisa cari logaritma yang lebih simple. Dari mana taunya? Dari ini, performance monitoring, kan gitu. Jadi ngebantu banget. Kita juga ada solusi untuk misalnya untuk CI/CD gitu. Kita ada prakteknya. Kita ada container registry yang bisa nge-build Docker image secara otomatis ya. Kalau ada user ataupun developer nge-push ke repository bisa di GitHub, GitLab, Bitbucket, di mana aja. Nanti dia akan otomatis ngirim webhook ke ACR untuk ngebangun, nge-build gitu. Ataupun bisa pakai CI/CD sendiri, Jenkins, Platform, dan lain sebagainya. Untuk nanti di-deploy ke ACK, ke ECS, ke ECI, Container Instance, dan lain sebagainya. Bisa. Kita juga sudah support juga kalau misalnya kita mau menerapkan binary authorization. Sebuah konsep yang kita sign dulu image-nya sebelumnya di-deploy ke cluster. Jadi image kita itu sudah secure, sudah bersih dari virus, tapi kita sign juga biar kita tahu ini adalah image yang kita buat gitu sebelumnya di-deploy ke server. Kita sudah ada tools-nya dengan menggunakan security center dan juga KMS kita gitu. Jadi dari sini kan kita bisa tahu gitu. Saya sudah dibantu oleh ECS dan SLB dan juga yang lainnya. Saya juga sudah dibantu oleh RDS. Kita juga sudah dibantu dengan CI/CD diagram ini dan lain sebagainya. Kita bisa jadi punya banyak waktu untuk mikiri aplikasinya, ya, mikiri bisnis kita gitu. Jadi karena banyak produk-produk cloud yang bisa kita pakai untuk menghemat waktu kita selama melakukan development. Gak hanya di sini juga, kita juga ada solusi untuk security ya. Untuk security juga kita ada solusinya. Bagaimana setelah kita misalnya kita punya aplikasi yang kita nggak sempat harden gitu karena kita diburu oleh customer biar cepat-cepat rilis, kita juga punya solusi untuk keamanan dari mulai web application firewall untuk memitigasi top 10 OWASP project. Kita juga punya security center untuk menjaga server kita dari antivirus dan lain sebagainya gitu. Jadi walaupun kita diburu waktu untuk melakukan rilis, kita tetap merasa aman karena ada beberapa fitur-fitur security dari cloud yang melindungi endpoint kita gitu. Kalaupun ada zero day attack, kita pasti akan di-alert gitu. Ada malicious gitu ya di servernya, di aplikasinya gitu. Kalau memang dia sudah ada tipe serangannya di database kita, pasti kita tolak, kita drop langsung, kita filter gitu. Jadi seperti itu beberapa contoh layanan-layanan cloud yang kita miliki, teman-teman. Dan lebih jelasnya seperti apa nanti di Alibaba Cloud ini ya. Kalau tadi teman-teman bisa lihat saat Pak Andre menjelaskan, kita juga ada enablement.
yang kita enable itu gak hanya partner tapi juga customer kita, biar mereka tahu bagaimana cara menggunakan produknya dengan baik. Produk apa yang cocok dipakai untuk kebutuhan yang mana, gitu. Itu juga kita sudah ada. Tadi yang disampaikan oleh Pak Andre, ada ACE, ACA, ada ACP, ada juga training soal big data, security, database, microservices, cara menggunakan auto scaling dan lain sebagainya kita berikan. Jadi kita sudah ada platform cloud-nya. Kita sudah dibantu database-nya dengan menggunakan Alibaba Cloud RDS dan lain sebagainya. Kita juga sudah dibantu mengamalkan aplikasinya. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu cara memakai tiap aplikasi ini? Kita kasih enablement juga, seperti itu. Ini kita periodik, gitu ya, melakukan enablement. Jadi impact cloud itu memang benar-benar kerasa lah untuk modern development sekarang ya. Jadi kita nggak hanya kita diberikan tools, tapi juga kita diberikan pengetahuan bagaimana cara memakai tools tersebut gitu. Jadi sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak Eros Daniel atas paparannya. Memang banyak terminologi yang harus dipelajari, tapi at the end of the day adalah bagaimana teknologi cloud ini dapat mendukung pertumbuhan bisnis piranti lunak di Indonesia. Nah, untuk itu sesi kali ini adalah sesi panel discussion yang akan juga diikuti oleh teman-teman dari Aspiluki, ada Pak Jarod Subiantoro, Pak Ashari Abidin, ada Pak Aldi Ifikbe, dan juga Pak Rianto Gozali. Kemudian akan juga diikuti oleh Alibaba Cloud pastinya, Pak Anton Hutabarat, Pak Eros, dan Pak Andre yang tadi baru saja memberikan paparan kepada kita semua. Nah, kemudian kepada para pemirsa di sini yang mau mengajukan pertanyaan, silakan nanti diketik di chat box di bawah. Jika memang ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada para panelis. Nah, untuk memulai obrolan kita hari ini mengenai seluk-beluk cloud untuk industri piranti lunak. Mungkin Pak Anton, bagaimana Pak Anton kira-kira perkembangan dari industri piranti lunak ini dihubungkan dengan perkembangan industri cloud itu sendiri. Bagaimana, Pak? Halo, Pak Anton? Ya, atau mungkin dari teman-teman dari Aspiluki? Ada yang ingin disampaikan? Mas Aldi, mungkin mengenai kendala apa saja yang dihadapi oleh industri piranti lunak untuk menjalankan bisnisnya on cloud. Seperti apa Mas Aldi kira-kira? Sebentar Pak, sebentar. Tes mic-nya dulu. Yang lain dulu monggo Pak. Sebentar. Pak Sari, silakan. Baik Pak. Mungkin ada beberapa hal ya. Menarik sekali nih penyampaian dari teman-teman ahli cloud kita yang sudah melakukan juga banyak insight tadi yang tadi terminologi begitu banyak dan banyak PR lah yang kita harus pelajari. Tapi kelihatannya ahli cloud tadi memberikan beberapa kemudahan-kemudahan untuk kita bisa masuk dengan mudah gitu ya. Jadi memang profesionalisme membuat yang rumit menjadi lebih simpel gitu kan ya. Kelihatannya tadi ahli cloud menyajikan dengan kerumitan-kerumitan cloud menjadi hal yang lebih sederhana. Mungkin catatan yang saya ingin highlight ada beberapa nih. Yang pertama ya tadi knowledge, know-how. Jadi kita di pengembang software atau implementer software, knowledge mengenai cloud ini begitu banyak yang harus dipahami dan tapi semuanya mestinya bisa sambil berjalan. Cuma kita perlu sadar bahwa ini adalah dunia baru yang harus segera kita masuk beradaptasi, termasuk juga resource ya. Nah, seringkali memang di teman-teman infrastruktur di kantor itu otomatis dianggap harus punya keahlian di level cloud gitu ya. Nah, ini yang dari sisi teman-teman infrastruktur jadi beban yang luar biasa gitu kan. Tapi kesannya kalau nggak sanggup juga
wah nggak cocok jadi infrastruktur. Padahal sebenarnya ini adalah a whole new world kalau saya lihat. Walaupun beberapa hal kelihatannya sama gitu, tapi pendekatan-pendekatan tadi seperti teknologi-teknologi yang disampaikan memberikan cara dan mindset yang berbeda. Terutama teknologi-teknologi yang kemarin mereka begitu kuasai jadi obsolete ya. Yang paling simpel ya teknologi mikrotik misalnya jadi yang selama ini kita punya on-prem, terus ada jaringan di kantor, sekarang kerja di rumah, nggak ada on-prem-nya juga, langsung di cloud. Artinya mikrotiknya di mana gitu. Contoh nih yang very simple gitu ya. Jadi selain ilmu baru, yang lain jadi begitu cepat jadi obsolete. Nah itu mungkin perlu diantisipasi. Security issue tadi udah dibahas, sangat baik lah ya. Jadi mestinya nggak kendala lah ya. Jadi cuma mungkin perusahaan-perusahaan yang bidang di yang menyangkut data publik atau data keuangan mungkin concern di sini jadi lebih panjang, lebih lama. Cuma tadi kelihatannya dari Aldi Cloud bisa menyajikan bahwa isu-isu keamanan di area itu juga sebenarnya nggak problem gitu ya. Terus pendekatan apakah kita just go show atau gimana persiapan gitu kan. Jadi apakah kita paralel, ada on-prem, ada cloud, terus berapa lama paralelnya, nah itu juga kelihatannya masih informasinya masih simpang siur kayak apa, jadi trial and error aja. Ya udah nanti kalau udah stable kita cut off yang di on-prem-nya gitu, atau paralel berapa lama, nah itu perlu konsiderasi best practice kayak apa. Ya tadi juga termasuk migrasi kan ya. Migrasi ke atas tuh dari on-prem ke atas juga nggak sekedar memindahkan juga, tapi mungkin ya tadi yang Pak Jarod sampaikan arsitektur ya. Jangan-jangan selama ini kita punya 10 on-prem gitu kan, begitu naik kan jadi satu cloud yang berbasis SaaS. Berarti apa? Berarti secara arsitektur harus berubah kan gitu, dan itu mungkin salah satu PR gap yang besar yang sebenarnya jadi peluang bisnis juga ya untuk teman-teman, artinya untuk yang lain juga, untuk kita juga, artinya nggak semua perusahaan software bisa langsung ready untuk merubah mindset itu ya kan, dan secara arsitekturnya berubah secara mendalam. PSU Grow juga, nah ini juga di lapangan ya mungkin sekarang mestinya udah makin mature ya. Cuma PSU Grow ini kita dipikir kita udah pakai, ternyata makainya masih instant fix gitu ya. Jadi makainya di cloud tapi sebenarnya masih bergaya VPS. Ini yang penyakit teman-teman di infrastruktur masih lakukan, termasuk di saya dan Phil di awal-awal mestinya. Tapi mungkin sekarang hopefully udah gap isu itu udah nggak terjadi. Tapi kalau terjadi sebenarnya kan sayang sekali ya. Artinya cloud ini kan PSU Grow atau auto scaling sebenarnya jadi fitur utama, tapi ternyata teman-teman makanya fix intense. Ya, saya udah taruh di cloud, tapi pas dicek ternyata rumahnya udah baku di sana, nggak bisa di grow, nggak bisa di scale. Nah, OPEX CAPEX menjadi OPEX juga catatan yang penting gitu, karena pada saat software menjadi biaya bulanan gitu kan, artinya entry barrier daripada customer akan lebih mudah gitu ya untuk decision making kan. Nggak seperti CAPEX yang menyangkut nanti aset, penyusutan, dan lain-lain ya kan, permodalan. Nah, tapi kalau begitu di OPEX, dia masuk, jadi mungkin approach ini secara opportunity kita di industri software menjadi lebih mudah gitu kan. Yang accounting selama ini, dia harus bayar CAPEX sebagai sistem solusi accounting, tapi ternyata sekarang tinggal bayar bulanan berapa kepala dan lain-lainnya. Mungkin, nah tadi ya, paket yang beragam ini perlu kita catat ya, artinya ya beragam menarik sekali, tapi kadang-kadang malah jadi membingungkan gitu. Jadi mungkin ya harapan kami misalnya sebenarnya sama lah kan, di Aspiluke ini kan ada software implementer, ada software producer, ada system integrator gitu kan ya, cuma ada 5 lah itu ada. Artinya mungkin bisa dibantu lah sebenarnya kalau teman-teman software implementer ya pasti ini masalahnya. Jadi paket yang ditawarkan disesuaikan gitu. Jadi untuk bidang usaha yang dimiliki oleh ya mungkin langsung ditawarin paket yang relevan. Penempatan data lokal juga tadi ya, itu sangat rame ya pembicaraan di Kominfo terutama. Ya jadi misalnya untuk transaksi-transaksi yang dispute, diharapkan itu datanya di lokal, jadi pada saat penelusuran jadi nggak sulit. Artinya ya Ali Cloud kita lihat sudah memenuhi itu dibanding pemain-pemain lainnya, jadi rasa kenyamanan di area bahwa kita comply dengan aturan ini juga jadi lebih baik gitu ya.
tadi ya, baik ya. Jadi ada juga solusi-solusi yang ready to made yang nggak hanya misalnya infrastruktur, nggak hanya misalnya software, tinggal klik kita gunakan, tapi even sebagai services yang spesifik ya, misalnya face record daripada teman-teman software developer bikin sendiri, ya udah tinggal klik aja API dari Ali Cloud gitu kan ya, jadi langsung ready made, nanti tinggal kita lihat hitungannya. Nah yang terakhir tadi ya, untuk microservices ini emang terasa sekali Pak, terutama untuk teman-teman yang B2C kan ya. Jadi selama ini mereka basisnya mungkin VPS, kemudian mereka naik mulai microservices, tapi sebenarnya Kubernetes-nya belum implement gitu kan, walaupun Docker kontainernya udah. Nah ini kan tahapan-tahapan pembelajaran dari pengembang software yang perlu dibantu saya pikir, dan kemudahan ini perlu selalu ditonjolkan karena memang semua sekarang kita harus basisnya microservices, dan kalau enggak ya kita nggak bisa melayani user dengan traffic yang bermacam-macam. Satu lagi yang terakhir, pengalaman pribadi pernah coba jalankan fitur blockchain gitu ya. Oh bagus jalan, ya udah deh kita nggak usah develop lagi, tinggal connect segala macam langsung dapat resultnya, bikin smart contract everything. Tapi ternyata billingnya luar biasa gitu. Jadi begitu bulan pertama kita stop dulu deh. Ternyata baca di depan salah gitu, salah paham kan. Ternyata pas dilihat, billingnya ternyata 10 kali lipat. Nah ini mungkin masalah-masalah perkagetan begini bisa dibantu, difasilitasi gitu. Artinya untuk teknologi-teknologi terbaru. Dari saya itu dulu. Terima kasih, Pak. Gimana tuh Pak Anton menanggapi pernyataan Pak Ashari tadi itu, ada perkagetan dan pastinya infra harus punya keahlian di level cloud agar tidak kaget lagi. Gimana tuh Pak? Banyak surprise gitu ya. Oke. Ya, seperti disampaikan Pak Ashari, cerita kayak gitu memang kita juga dengarkan ada beberapa di customer. Makanya kalau kita main di cloud, nanti mungkin dilengkapi sama Bang Eros ya. Yang biasa kita bangun diskusi dengan customer atau partner kita adalah mengenali pertama karakteristik aplikasi yang mau kita bangun itu seperti apa. Sehingga kita bisa tahu apakah dia intens dibaca, tulis, intens data keluar, masuk, yang lebih seperti ya diskusinya. Baru ngomongin infrastruktur yang mau dipakai di belakang seperti apa, barulah teman-teman yang expert seperti Mas Eros yang akan bangun seperti apa topologinya. Nah, sehingga itu pun pada saat udah diskusi seperti itu, kadang-kadang untuk hal-hal yang baru, kita pernah ketemuin, Pak, ini realnya seperti apa ya, supaya kita ketahuan bikin budgetingnya. Makanya kita ada strategi namanya, oke Pak, di awal kita ada pilihan model bisnis yang namanya satu lewat subscription, which is kita tahu fix kita bulanan yang dibayar berapa. Yang kedua kita bisa model dengan pay as you grow, jadi tergantung penggunaan. Makanya biasanya kalau untuk yang, Pak, ini kita belum yakin, biar supaya nggak banyak surprise, yuk kita pakai pay as you grow dulu aja, supaya ketahuan peak-nya di angka seperti apa pada saat berjalan dalam waktu tertentu. Kemudian pada saat bikin sampling modeling tersebut terjadi, ketahuan ternyata peak-nya di angka sekian, baru kita mulai pindahkan ke lebih, kan biasanya kan mau lebih hemat, belinya banyak kan, dapat diskon lebih dalam, ceritanya gitu kan ya, baru kita pindahkan ke sana, awal-awal belum seperti itu. Atau kita juga biasanya membantu customer atau partner kami, misalnya, Pak, ini juga belum yakin, kalau kita ngomongin di hardware, POC dulu boleh nggak sih, testing workload gitu ya, POC nggak masalah. Kita juga sangat senang hati membantu para partner customer kami. Kita testing dulu aja, butuh kupon berapa, kasarnya begitu ya. Dipakai typical workload-nya, itu kita bisa sediakan dengan justifikasi yang tepat. Sehingga akhirnya bisa ketahuan implementasi itu bukan cuma sekedar di atas kertas mengenai topologinya, tapi sudah ada feel pada saat diimplementasikan dengan contoh workload tertentu, ada gambaran untuk paling nggak mendekati realnya. Kalau persisnya kan kurang tahu juga ya, dia mendekati realnya untuk mengurangi resiko-resiko seperti itu. Benar sekali Pak Ashari. Jadi kurang lebih itu biasanya diskusi yang kita bangun dengan customer atau para partner kami. Itu Pak Dudi. Baik, ada yang mau menanggapi mungkin Pak Rianto atau Pak Mas Aldi? Mungkin Pak Aldi dulu kalau boleh. Silakan Surabaya. Terima kasih Pak. Ya. Waduh, ini banyak sekali kayaknya suara Surabaya ini, teman-teman. Ya, cukup menarik sekali tadi penjelasannya dari Pak Andre sama Pak Eros. Sebenarnya kalau di Surabaya yang kami tahu, banyak juga orang yang sebenarnya membutuhkan jasa-jasa seperti cloud, apalagi tadi setelah ada penjelasan yang cukup banyak kosakata yang harus dipelajari.
Nah, itu cukup membuat rumit juga kalau dari saya ya, kalau mungkin orang yang sudah ahli sudah biasa. Nah, sangat banyak sekali terbantunya. Mulai kita sepertinya awal itu mikirnya Alibaba Cloud itu sesuatu yang besar, sesuatu yang wah ini kalau kita pakai Alibaba ini mahal ini akan susah, ini kompleks. Nah, ada kecenderungan ke sana. Cuman dari penjelasan Pak Eros tadi memang tampaknya memang cukup kompleks sekali layanannya. Bukan dalam artian buruk, melainkan dalam artian yang baik. Justru karena kompleks itu tadi memberikan layanan yang lengkap. Nah, kita jadi bisa fokus dengan core bisnis kita sendiri. Sebenarnya tujuannya apa, kita kembangkan marketnya, urusan di dalam back end nanti itu sudah ada yang bantu. Banyak sekali bantuan-bantuan yang disediakan Alibaba Cloud. Kalau di UMKM, kemudian ada perusahaan-perusahaan teknologi di daerah Surabaya, memang semakin ke sini banyak adanya perubahan, Pak. Perubahannya mulai dari yang dulu di 2019 ke bawah, banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi di bidang hosting, di bidang software house, software development, banyak sekali. Cuman karena di 2019 ke atas ini mulai banyak juga ada pergantian, menurut saya lebih ke pergeseran ya Pak, ke arah karena banyak nih ya, software itu kan sesuatu yang menurut saya itu mudah ditiru. Jadi kita nyebut barrier of entry-nya itu gampang banget. Jadi besok sudah ada software yang serupa. Nah, semakin ke sini kita juga bergesernya itu ke arah hardware. Kita kombinasi dengan hardware, kita bicara tentang robotika, kita bicara tentang IoT. Nah, tadi juga sudah dijelaskan juga oleh Pak Eros, luar biasa sekali pemanfaatan cloud-nya, support juga ternyata di sana. Wah. Nah, itu sangat terbantu karena kalau menurut kebijakan Pak Jokowi juga kan membantu UMKM di area di Indonesia ini sangat ditingkatkan untuk bantuan ke UMKM. Sedangkan UMKM sendiri untuk peningkatannya kan apalagi setelah zaman COVID seperti ini, sedikitnya peluang pekerjaan, jadi harus mulai bicara tentang efisiensi pekerjaan, bagaimana proses ini bisa dibuat dengan harga yang seminimal mungkin, termasuk juga bagaimana prosesnya di dalamnya itu sendiri. Nah, maka banyak sekali kebutuhan-kebutuhan seperti IoT. Mulai dari proses machinery, kemudian mungkin juga security, kemudian mungkin juga penjualan, semua meningkat sehingga kebutuhan database juga ikut meningkat. Jadi menurut saya memang kebutuhannya sebenarnya sudah lengkap, cuman kalau boleh memberikan masukan, kita memang brand image yang terbentuk ini dari kami Alibaba Cloud itu memang sesuatu yang besar, kompleks, kita juga bingung mau memulai dari mana. Tapi juga ya harapan sih memang ada sekilas briefing tentang apa yang memang bisa ditawarkan. Tadi juga sempat dijelaskan sekilas perihal, kalau retail itu tawarannya ini. Kemudian kalau perusahaan secara general kebutuhannya ini. Nah, kalau kebetulan kan saya juga bergeraknya ini di hardware, IoT, seperti itu. Software juga sedikit, kemudian kita bergerak ke industri 4.0 juga, kita ada virtual reality, mungkin juga platformnya apakah juga mendukung ke sana, metaverse-nya, karena saya bukan bidang back-end-nya, jadi saya juga melihat itu juga, wah ini kompleks banget ini. Begitu mungkin Pak Dudi, terima kasih. Baik. Terima kasih atas masukannya. Mungkin ini juga yang saya duga dari banyak industri ya, melihat cloud, teknologi cloud ini mahal dan kompleks ya. Mungkin the emphasis is on brand image seperti itu mungkin. Ada tanggapan nggak kira-kira mungkin Pak Andre atau Pak Eros mengenai persepsi dari industri, terutama industri software
melihat kegunaan cloud ini, dalam hal ini Alibaba Cloud, sebagai sesuatu yang vague gitu ya, mahal, kompleks, sulit dipahami seperti itu. Benarkah demikian, Pak Andre? Ya. Oke, mungkin dari saya dulu ya Pak Dudi, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Eros juga. Dari segi besar dan mahal ya Pak ya, sebenarnya memang bahkan di Jakarta pun kita juga banyak menemukan partner-partner maupun customer-customer kita yang memang di awalnya memiliki sudut pandang yang sama ya Pak ya. Karena kadang-kadang kita itu hanya membandingkan, ini contoh use case ya Pak ya, Pak Aldi, hanya membandingkan misalnya harga on-prem itu dibandingkan misalnya dengan harga subscription cloud, misalnya dikali dengan 5 tahun. Kadang-kadang dibandingkan seperti itu. Yang mana angkanya yang akan lebih besar? Tentunya yang keluar adalah angka subscription Alibaba Cloud 5 tahun. Kenapa Pak? Karena di belakangnya tidak diperhitungkan seperti listrik, data center, kemudian power, kemudian juga ya, contohnya untuk security data center customer kita ya, seperti PSU, kemudian ada lagi tentunya orang-orang yang harus dedicated untuk memaintain data center, belum lagi kita bicara soal sewa gedung data centernya, dan masih banyak lagi Pak. Dan juga security dalam artian kalau customer kita itu udah memutuskan untuk ke cloud, itu tidak perlu, tadi Pak Eros sudah sempat jelasin juga, nggak perlu pusing lagi ada kebakaran, ada mati listrik, seperti itu ya Pak. Nah, apalagi kita sudah punya 3 zone, artinya keamanan data dan reliability data daripada customer-customer kita itu sangat terjamin sekali. Jadi kalau semua faktor itu dibandingkan dengan on-prem seperti itu Pak, tentunya ini baru akan menjadi sesuatu yang sangat menarik sekali. Inilah poin-poin yang biasa eye-opening ke customer-customer kita ketika kita menyampaikan full lah, intinya apple to apple, apa saja yang kita provide. Ada harga, sebenarnya harga yang kita tawarkan itu sangat-sangat efisien sekali dengan berbanding dengan apa yang kita tawarkan ke customer fitur-fitur atau yang kita tawarkan ke customer kita. Mungkin dari saya sih tanggapannya seperti itu ya. Pak Eros mungkin bisa ditambahkan dari segi yang lebih teknikalnya ya. Oh ya, Eros, masih ya. Pak Andre. Ya. Masih Pak Dudi. Ya, seperti tadi yang dibilang Pak Andre dan Pak Dudi tadi ya. Jadi kalau saya tadi yang menambahkan dari yang tadi Pak Andre bilang, tadi dari Mas Aldi juga bilang kita kadang-kadang kebingungan gitu ya, mulai dari mana ataupun produk yang mana yang tepat dilakukan gitu. Ya, ketika ini dari best practice yang selama ini kita sehari-hari ya yang selama ini kita lakukan ya. Kalau ada customer datang gitu ya ke timnya Alibaba Cloud, itu bukan kita berarti Bapak maunya apa ya, gini-gini, oke, Bapak sudah tahu, udah ngerti belum kira-kira service apa aja. Kita pasti ngarahin mereka sih Pak gitu. Jadi memang tadi kayaknya kompleks sekali. Memang saya tahu kompleks dalam artian memang kadang-kadang kata-kata kompleks ini pun menakutkan gitu. Kalau dibilang ke orang gitu. Jadi pakai cloud kompleks, awas lo ntar datamu gimana, awas lo ntar nggak bisa lihat servernya atau apa. Memang masih ada paradigma seperti itu gitu. Nah, tapi kalau berkaca dari customer dari pakai kita, bahkan Tokopedia gitu, ataupun FSI gitu, ibaratnya ya segala sesuatu yang kita bangun itu pasti itu share responsibility. Kita pun pakai di on premise itu pasti akan ada juga masalah keamanan, masalah yang lain-lain gitu. Itu juga pasti. Nah, di cloud juga kalau dibilang cloud juga pasti punya masalah network, cloud juga pasti punya masalah ini A dan B dan C dan lain sebagainya. Benar ya. Saya bisa bilang walaupun secanggih-canggihnya sebuah sistem itu semakin kompleks, ya pasti ada juga masalah-masalah yang datang. Nggak hanya di on-premise data center punya customer, tapi juga punya cloud juga mungkin ada. Cuma kan bayangkan ya, customer nggak perlu effort untuk nge-handle tuh masalah gitu. Mereka cuma bilang eskalasi kan gitu kan. Selama masalahnya di produk ya dieskalasikan. Kita pasti ada solusinya gitu dari tim cloud-nya gitu. Kalau memang dari produk. Bahkan nggak hanya dari produk gitu ya. Beberapa praktek juga kita selama ini ada yang memang dia permasalahan itu dari sisi customer-nya, misalnya produknya nggak kompatibel dengan servernya ataupun dengan
kurang diperhatikan kemarin requirement-nya, akhirnya bottleneck ataupun nggak match ya, kita juga berikan fleksibilitas untuk nge-resolve itu masalah ataupun workaround gitu. Jadi itulah kemudahannya pakai cloud gitu. Jadi yang kayak gini kadang-kadang dilupakan oleh customer gitu. Kebayangkan kalau misalnya kita Log4j lah misalnya. Kayak kemarin tadi sempat dibahas oleh Pak Andre, Log4j itu kan itu isu dunia kan gitu kan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita pakai on-premise gitu ya. Kalau kita pakai on-premise, kita pasti di hari yang sama ataupun biasa kita pasti akan meeting tuh, panggil engineer semua, ini Log4j, kalian tahu gak gimana cara benerinnya? Buka official release-nya, announcement-nya, terus dilihat, terus nge-define step-stepnya, baru nanti oke, kita coba aplikasikan ke on-premise-nya kita. Kita coba apply patch, bener gak ini patch-nya? Bener gak ya? Nanti gagal nih aplikasi kita dan sebagainya. Kebayangkan effort-nya itu kan gitu. Nah, jadi kalau kita pakai cloud ya, nanti kita bisa lihat Alibaba Cloud bakal ngisi release announcement sendiri tentang Log4j, memberikan 3 step ya, 1, 2, 3 yang cukup customer lihat dan checklist apakah mereka memang sudah penuhi atau enggak gitu. Dan gitu kita sudah bisa resolve itu vulnerability. Jadi bahkan yang sampai segitu pun kita concern ke customer gitu. Jadi itulah memang bagaimana cara cloud itu bisa ngebantu ya development kita. Kalau soal pengenalan tentang produk, apakah ini nanti salah produknya atau enggak? Tenang Pak, cloud itu fleksibel. Produk kita cukup mature, jadi ibaratnya sekali diklik, wow habis ini bakal di-charge berjuta, nggak bisa lagi di-distress segala macam. Enggak, kita nggak gitu. Bahkan kalau kita accidentally pun klik, ya kalau dia PSU gue dirilis tuh udah kelar, nggak akan ada di-charge gitu. Jadi memang kita setiap di konsolnya kita juga, kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat ya, konsolnya kita itu juga cukup informatif gitu. Jadi bagaimana cara kita bisa familiar ke sebuah produk, ya kita cukup mulai aja. Kita cukup mulai. Ini salah satu misalnya, ini adalah konsol ECS Bapak dan Ibu teman-teman. ECS itu konsol untuk buat server. Kalau Bapak dan Ibu lihat, membingungkan nggak? Saya rasa enggak ya. Kita nanti disuruh mau pakainya, pilihnya pakai apa? Mau bayar sesuai pemakaian atau subscription. Saya perlu server, saya punya server, sudah tahu speknya berapa? 2, 4 gitu. Nah, lalu diklik nanti, misalnya yang ini, baru nanti saya bisa pakai juga, misalnya Linux-nya tipe yang mana itu. Nanti misalnya kita pilih Linux-nya tipe yang ini, lalu nanti dipilih lagi berapa storage-nya. Dia step by step gitu. Kita juga nggak membuat sebuah konsol yang membuat customer bingung. Kalau customer bingung, kita juga nggak mau ngebantu customer karena mereka bingung. Enggak, karena kita pasti juga ngebantu mereka dan kita juga mau konsol kita bersih. Nah, sekiranya customer bilang, Pak, saya ngerti cara pakai cloud, cuma saya takut salah klik gitu ya, salah pakai service segala macam. Selain kita punya ada enablement, kita juga punya partner. Itu ada Pak Dudi, Pak Anton, dan Pak Andre. Ini adalah mereka ini memang sudah tahu nanti bisa nanti memberikan mana partner yang memang cukup untuk ngebantuin nanti Bapak dan Ibu gitu, memberikan pemahaman ataupun bareng-bareng nanti memperfectioning servisnya sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi menurut saya itu dimulai aja dulu. Soal harga, tenang, pasti kita bisa lihat nanti langsung dia istilahnya itu adalah langsung kelihatan ya, nggak disembunyikan, langsung transparan harganya. Kita nggak bilang 1.000, kita cuma rupanya plus ya, ada bintang-bintangnya, enggak sih, kayak gitu. Jadi dan juga kita juga bisa minta partner kita untuk tolong ngebantuin Bapak ini juga takut salah klik. Ada juga loh customer kita yang takut salah klik gitu. Kita ada beberapa hal yang kita bisa bantu. Jadi mulai aja Pak, Bu, jangan takut ya. Cloud itu segala sesuatu ya pasti kita bisa lihat nanti best practice yang kita bisa berikan. Jadi kalau takut data aman segala macam, kita punya sesi nanti yang bisa kita lihat, membuktikan lah di mana letak kelebihan cloud dalam menjaga data Bapak itu. Seperti itu sih tambahan dari saya. Terima kasih Pak Eros. Itu apa yang sebetulnya what's holding customers back gitu Pak Rianto? Itu kan sudah less effort ya, lebih murah, kemudian kita bisa fokus di our focus is in our main industry seperti itu. But what's holding you guys back? Itu seperti apa sebetulnya persepsi mengenai cloud yang membuat banyak customer masih holding back seperti itu, kira-kira? Gini, kalau dari pandangan saya, karena ini harus dibelah dua sisi. Sisi pertama dari sisi customer, sisi yang kedua dari sisi provider untuk aplikasi ya yang akan ditaruh di cloud.
Kalau pertanyaan Anda dari sisi customer itu biasanya menghitung kembali. Karena kalau dia misalkan sudah pakai on-prem, kemudian mau pindah on-cloud, mereka harus berhitung secara cermat. Mungkin biaya cloud platform, ya AS-nya mungkin lebih sederhana. Tapi the total operating cost itu bisa juga naik. Itu yang pertama. Yang harus customer, ini kalau dari sisi kacamata customer ya, karena sekali kita pindah cloud, maka is a fully different game. Kita berbicara sesuatu yang sifatnya lain. Karena di dalam cloud itu kan ada namanya freemium services. Servisnya premium, tapi relatively itu akan free. Ya, relatively ya, tanda kutip ya, bisa chargingnya murah sekali dan sebagainya. Sehingga persepsi itu ada di kepala setiap customer. Yang kedua, ketika dia migrasi dari on-prem ke on-cloud, itu ternyata sama aja, mulai dengan proyek baru dari awal, dari nol. Ya, kenapa? Karena bisa jadi software platform yang dia pakai kalau dimigrasi dari on-prem ke on-cloud itu the new architecture. Arsitekturnya baru sama sekali. Landscape database-nya beda, beda, letaknya di mana dan sebagainya itu beda sama sekali. Sehingga mereka berpikir, oh kalau saya pindah cloud, maka saya sebenarnya mulai lagi dari awal. I have to start from the beginning. Saya mulai reimplementasi. Ya, itu sangat terkenal itu di dunia ERP, di apa-apa. Selalu ada namanya reimplementasi. Paling enak itu tadi yang kata Mas Aldi dari Surabaya. Kita start scratch saja. Start scratch itu paling enak. Tidak ada beban masa lalu, tidak ada beban yang adanya cuma beban ada di Excel atau di MS SQL lokal dan sebagainya, kita start scratch. Nah, baru itulah nanti muncul isu chargingnya, karena orang yang start scratch itu biasanya masih berpikiran murah-murahan aja gue jalan kok, ya. Itu the mindset yang ada di customer ya. Ini sisi customer nih, kalau dari sisi customer. Ya, oke. Kalau yang ide, mereka harus rethinking total konsep. Kemudian yang kedua, rethinking untuk reimplementasi. Kalau yang baru mulai itu ada dua. Ada yang mulai murah-murahan, pengen yang biasa murah-murahan, atau biasa orang yang pengen agak leapfrog. Leapfrog itu teknologi baru. Teknologi baru atau platform baru yang dia sudah tidak lagi pusing tadi kata Mas Eros. Mas Eros bilang nggak perlu lagi ada orang jagain data center, nggak perlu lagi ngecek bahwa ada DRC-nya, dan lain sebagainya. Itu kalau orang yang mau leapfrog dengan teknologi baru. Itu kalau yang kategori yang ketiga ini akan lebih mudah Anda penetrasi masuk pasar. Kategori yang keempat yang tadi Mas Adi bilang, yang start scratch, that you have to convince dengan price structure yang betul, dan mereka akan sisi cost benefit. Ini di sisi customer ya, kalau menjawab pertanyaan Anda. Okay. Kalau dari sisi software developer atau software owner yang biasanya mendevelop on-prem, kalau melihat presentasinya Mas Eros, it's a totally different game. Totally different game. Karena charging-nya bisa pay as you go, bisa on scale up, on apapun lah. Itu skenario bisa dibikin. Nah, seorang software arsitek itu harus benar memikirkan dia itu bagaimana kita memposisikan software dia on cloud. Ingat, misalkan gini, saya sebut satu nama yang merupakan software yang lahir dari ketidakpercayaan terhadap itu adalah Oracle NetSuite. Kalau kenal dengan NetSuite, itu ada proyek pribadinya Larry Ellison. Larry Ellison adalah orang yang sebenarnya tidak percaya sama cloud, aslinya ya. Jadi dia bikinlah eksperimen, namanya ERP on cloud, jadilah NetSuite. Ternyata NetSuite lebih jagoan daripada Oracle Apps and Tradition. Gitu. Akibatnya Oracle NetSuite dibeli sama Oracle gitu. NetSuite dibeli sama Oracle, jadilah brandingnya Oracle NetSuite. Nah, itu adalah sebenarnya proof, tapi it takes time. Butuh waktu cukup lama. Karena apa? Karena on-prem itu GUI-nya itu bisa sembarangan. Kalau on-cloud, GUI Anda nggak bisa sembarangan lagi. GUI-nya harus memproteksi single sign-on, apalah. Seperti itu, gitu-gitulah lah. Double verification lah, apalah gitu kan. GUI-nya kan juga beda dibandingkan dengan on-prem. Single sign-on, saya ada di dalam satu kompleks tertutup. Gitu.
Ya. Itu juga harus dipikirkan oleh para saudara. Itu pendapat saya kira-kira. Baik. Itu ada Prof. Eko Budiarto ngangkat tangan tuh. Ya. Lama ini. Terkait gig ekonomi ini sebetulnya waktunya sudah ini ya, sudah hampir habis, tapi kita blend in saja. Terima kasih masukannya dari Pak Rianto, akan menjadi catatan buat kami pastinya. Langsung blend in saja dengan Q&A. Nah, ini salah satu pertanyaan klasik dari customer. Sore Pak Andre dan Pak Eros, apakah memungkinkan terjadinya kehilangan data pada cloud, dan apakah ada jaminan terkait keamanan data yang diletakkan di cloud? Itu pasti tidak akan hilang dan pasti aman. Aman nggak Pak Eros atau Pak Andre atau mungkin Pak Anton, silakan. Saya Oke. Aman nggak? Ya. Kalau ini penting sih diketahui oleh customer kita. Jadi gini, di cloud ya, kita apalagi soal security atau keamanan, kita kenal satu istilah, yaitu dia share responsibility. Ya, itu artinya apa? Seperti ini. Alibaba Cloud sendiri itu punya banyak sekali ya produk yang memang bisa kita pakai ataupun best practice yang memang bisa kita berikan ke setiap customer kita. Gitu. Contohnya seperti apa? Yang paling simpel contohnya adalah ketika nanti customer punya database, ya, mereka pasti bilang, database ini saya buka kemana Pak? Kita pasti akan beritahukan ke mereka. Yang pertama, database itu harus hanya boleh dibuka dari, kalau bisa ya, kita tekankan dari private aja, private endpoint, misalnya, gitu ya. Lalu whitelist yang mau masuk, walaupun sudah private, kita whitelist lagi. Berikutnya seperti apa? Passwordnya harus di-rotate dan sebagainya. Itu untuk database, gitu. Untuk masuk ke konsol, untuk mengelola cloud-nya, kita juga bilang ke customer, satu user itu punya satu account. Kalau kita sudah punya satu account, pakai lagi MFA, gitu. Lalu passwordnya seperti sekian, dan di-rotate, gitu. Kita bahkan juga bilang, untuk beberapa akun-akun dengan privilege yang tertinggi, kita kasih login max-nya. Hanya boleh IP tertentu login. Jadi kita punya best practice, gitu. Kita punya beberapa tools juga untuk hal itu. Bahkan kita juga punya tools untuk audit, gitu ya. Siapa melakukan apa, gitu. Tapi kalau itu semua tergantung ke customer, gitu. Ada customer yang memang yang namanya kalau kita praktek seperti itu, dia strict jadinya, nggak leluasa, terkunci jadinya. Ada customer, aduh kok jadi repot begini ya, saya mau mengakses DB aja, mau gini mesti ini itu gitu. Ini kita ngomongin aplikasi gampang sih. Kalau misalnya ada mau ngambil gitu, terus kok saya jadi ribet ya, saya mesti decrypt lagi, jadi mengurangi performance seperti itu. Jadi ada customer yang bilang, ya yang ini nggak perlu, yang ini nggak perlu. Kita udah tekankan gitu. Nah, akhirnya apa? Ya, mungkin kalau ada beberapa hal yang diabaikan, ya mungkin terjadi breaching gitu. Itu makanya share responsibility. Sama kayak kita punya toko, kita ada satpam apa segala macam. Tapi kalau kita bilang kalau kita misalnya sebar-sebarkan, oh ini toko berangkasnya itu kodenya sekian, mau berapa banyak satpam pun di depan itu pasti suatu saat akan bisa masuk. Mungkin satpamnya yang ngambil gitu, bisa-bisa aja kan gitu kan. Jadi self responsibility gitu. Jadi kita punya tools, kita punya praktek. Nah, misalnya kalau tadi kata Pak Irwan dari AGI, apakah pasti aman? Kalau selama kita memang mengikuti best practice dan juga terms yang sudah ditentukan gitu ya, aman gitu. Kita ada treatment khusus ke data, kita ada treatment khusus ke sensitif data kayak ID, credit card dan sebagainya. Ada kita treatment khusus gitu. Nah, kalau misalnya Pak semua dipenuhi oleh customer dan lain sebagainya, dipraktikkan, jebol juga Pak, itu gimana? Ada nggak dari Alibaba Cloud? Segala prosedur atau metode yang diperlukan kayak misalnya forensik dan lain sebagainya kita dukung gitu untuk melihat gitu di mana celahnya. Gitu. Kalau memang ada kebocoran data ya kita mau ada audit forensik dan sebagainya, datang ke data center membuktikan ya kita dukung, kita support gitu. Kalau memang kita dari gara-gara flow-nya produk itu sudah pasti ada, kalau saya bisa bilang ya, nanti tanya ke legalnya, kalau sudah pasti ada sanksi ataupun pasti ada yang diberikan lah, itu pasti ada balasan lah ya, konsekuensi lah gitu kalau dari flow-nya dari produk kita. Tapi itu kan panjang nih prosesnya pembuktiannya gitu. Jadi intinya
kalau memang jebol dan salahnya kita, pasti ada konsekuensi, dan kita akan selalu memberikan best practice dan pemahaman yang benar ke customer bagaimana cara mengamankan data. Selama itu dituruti, kita yakin aman kok. Customer kita juga FSI lumayan, dan mereka pada umumnya comply dengan setiap pelatihan di setiap pelatihan yang diberikan. Ya. Baik, terima kasih Mas Eros. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Kemudian ada mungkin saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi. Tadi sempat disebutkan kalau develop di Alibaba akan dibantu exposure ke market. Ini bagaimana penjelasannya Pak? Kalau nggak salah ini statementnya Mas Eros nih, mungkin Mas Eros lagi. Pertanyaan dari Rizky Haris. Ya. Oh, kalau exposure ya, kayaknya bukan sepertinya ke saya Pak. Ya, Andre ya. Oh ya, maaf ke ya Mas Andre. Mas. Ya, Oke, untuk menjawab pertanyaan itu Pak, jadi ada beberapa cara kita mendukung produk-produk dari partner-partner kita untuk kita bantu exposure ke market. Nomor satu, kita bisa menaruh produk software ini yang di-develop oleh partner-partner kita, satu di marketplace kita. Itu salah satunya. Ketika itu sudah masuk ke marketplace, artinya itu sudah terexposure oleh ke seluruh customer-customer daripada customer-customer yang mau menggunakan Alibaba Cloud. Dan yang kedua, untuk fokus-fokus partner kita, Pak, untuk partner-partner yang memang berkomitmen untuk bekerja sama dengan Alibaba Cloud, kita juga memberikan dukungan semisalnya, contohnya adalah untuk event bersama. Misalnya kita ciptakan webinar satu seperti ini, kemudian kita undang dari database Alibaba juga, dari database juga partner-partner kita, itu untuk kita selling bersama kepada customer-customer kita. Oh, bahwa kita mempunyai produk solusi ini, software ini dikembangkan di atas Alibaba Cloud. Jadi kita menjual itu sebagai sebuah bundle solution. Kenapa Pak kita melakukan itu? Karena saya salah satu yang percaya bahwa sekarang ini kalau hanya menjual infrastruktur saja, misalnya hanya menjual server saja atau menjual storage saja, itu sesuatu yang tidak menarik, Pak. Kurang menarik lah. Ketika sudah dibundle, itu menjadi satu solusi yang sudah siap untuk dipakai oleh customer-customer kita. Itu akan jauh lebih menarik. Makanya kita terus menarik partner-partner baru, kita terus memberikan training supaya kita bisa memberikan satu solusi bersama-sama kepada customer-customer kita. Seperti itu sih Pak Dudi. Oke, baik. Terima kasih. Karena waktunya sudah sudah hampir jam 5, ternyata kita lewat sedikit. Tapi tidak apa-apa, saya beri satu pertanyaan lagi, mungkin kita ambil satu lagi, karena sebenarnya lumayan ada beberapa pertanyaan lagi. Ya, ini agak complicated ya. Q&A sore nanya nih, dari Pak Azmi Pratama, nanya nih, apakah Alibaba Cloud memiliki layanan database peering? Contoh algoritmanya, misalnya saya punya 3 server database di Ali Cloud, terus saya pengen ada database 1, 2, 3 ini, untuk saling terhubung dan saling menyimpan data real time seperti sistem RAID di storage. Biasanya sistem database seperti ini digunakan oleh bank. Jadi misalnya terjadi error, terkendala pada salah satu data center tempat tersimpannya database, masih ada backup database 2 dan 3 di data center negara lain. Mohon infonya, terima kasih. Silakan, siapa yang bisa jawab? Ini Pak Anton atau siapa? Pak Eros. Oke, Pak Asmi. Ya, makasih pertanyaannya Pak Asmi. Nah, tadi kalau Bapak sempat lihat tentang RDS-nya kita, nah RDS itu juga mempunyai salah satu edition itu High Availability dan juga Enterprise Edition. Kalau kita pakai High Availability, kita pasti dikasih 2 instance gitu, primary and secondary. Primary, secondary. Yang ditembak itu selalu primary, gitu. Kalau dan data itu sudah disinkron ke secondary secara terus-menerus, dan secondary ini nanti pilihannya customer mau dibuat di zona yang mana, gitu. Kalau terjadi sesuatu sama primary, nanti dia akan langsung switch file over ke secondary-nya. Itu otomatis. Switching-nya, mekanisme replikasinya itu nggak perlu lagi dipikiri oleh customer. Alibaba Cloud sudah memberikan fitur itu. Nah, kalau misalnya dia nggak upgrade, ya, mau upgrade DB, nanti yang di-upgrade itu secondary dulu. Secondary di-upgrade, alihkan traffic ke secondary, baru primary upgrade, baru alihkan lagi traffic ke primary. Jadi minimal downtime, itu juga mekanismenya si RDS. Nah, tapi itu kita punya satu lagi produk yang lebih bagus lagi ya. Yang namanya itu adalah PolarDB. PolarDB itu adalah sebuah konsep database yang sudah kita pisahkan antara compute layer dan storage layer-nya. Kalau kita ngomongin soal database yang ini, Bapak masih perlu namanya peering-peering kan segala macam, replikasi, sinkronisasi segala macamnya.
Nah, kalau namanya PolarDB, semua instance-nya ini bakal memakai satu storage. Dia pakai teknologi RDMA, yang di beberapa chunk, ya. Data chunk itu sudah tersebar di semua data zone kita. Jadi ganti namanya istilah replikasi. Semua node database-nya bakal nembak storage yang sama. Jadi nggak ada lagi replikasi karena dia DB ini kita bisa mengachieve auto scaling di database. Sebelumnya kita belum pernah jarang ada auto scaling di database. Pasti yang ditembak cuma satu, masternya doang yang ditembak. Dengan menggunakan PolarDB kita bisa punya banyak master, punya banyak read yang dia membaca storage yang sama. Storage-nya ini juga dia auto scaling juga. Bapak cuma pakai 10 giga, bayar 10 giga gitu. Bayangkan kalau kita pakai DB, kita buat instance, servernya punya 20 giga, datanya cuma 2 giga, 18 giga lagi sia-sia. Kalau di PolarDB enggak. Pakai 2 giga, bayar 2 giga, 10 giga, bayar 10 giga. Jadi ada dua kita database dia, produknya. RDS yang dia native, ya, RDBMS biasa, yang dimana kita sudah punya solusi itu ya, solusi HA namanya, ataupun Enterprise Edition, multiple node, ataupun PolarDB, yang dia sudah decouple. Dua-duanya itu pilihan customer mau pakai yang mana nanti, sesuai dengan kebutuhannya. Kita punya, Pak. Baik, terima kasih. I think we have come to the end of our session hari ini. Maaf, Pak Dudi. Ya, silakan, Pak. Izin, Pak, itu ada pertanyaan dari Prof. Eko. Prof. Eko, mohon dijawab, Pak, yang sedikit aja tuh mengenai okupasi, job bagi freelancer. Oh iya, dari Pak Eko Budiarjo ya. Apakah occupation atau job bagi freelancer tersedia? Apa dukungan Alibaba? Jawabannya ada, dan program ini akan diintensifkan di tahun 2022. Nanti bisa langsung menghubungi kami. Sedang dalam proses perampungan sistemnya seperti apa, tapi menjadi salah satu emphasize kita di tahun 2022 adalah untuk menerima freelancer. Begitu. Untuk informasinya, karena kita punya hubungan baik dengan Aspiluki, pastinya informasi itu akan di-share juga dengan Aspiluki, agar Pak Eko Budiarjo, Bapak Eko nanti bisa mengakses informasi tersebut. Kurang lebih begitu. Ingin sekali saya menyampaikan kesimpulan, tapi waktu kita sangat pendek sekali. Tapi kalau boleh sedikit menyimpulkan, ya tak kenal maka tak sayang ya. Jadi dari customer dan dari Ali Cloud sendiri memang banyak yang harus diketahui, adanya persepsi masing-masing mengenai industrinya masing-masing juga. Pengetahuan mengenai cloud yang mungkin masih minim, dan kemudian bagaimana Alicloud bisa menggrasp kebutuhan konsumen juga mungkin bisa menjadi catatan. Tadi ada masukan yang bagus sekali dari Pak Rianto Gozali yang bisa kita adopsi dan kita pelajari agar ke depannya kita bisa lebih memahami kebutuhan konsumen di masa mendatang. Kurang lebih demikian. Ini adalah pemanasan. Sekali lagi saya ingin menginformasikan pemanasan untuk beberapa series webinar yang akan dilaksanakan antara Alibaba Cloud dengan Aspiluki, dan terutama untuk menyambut acara offline. Ini kalau Om Rikon nggak ngamuk, yaitu tanggal 25 Januari secara hibrid. Boleh silakan yang mau nonton langsung di Surabaya secara live. Kecuali tiba-tiba Om Rikon meledak ya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, tapi set untuk saat ini adalah tanggal 25 Januari, Aspiluki bersama Alibaba Cloud akan mengadakan webinar offline dan online, yaitu hybrid, di Surabaya. Pastinya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Asosiasi Software dan Telematika Indonesia, Pak Ashari, Pak Jarod, Pak Rianto, kemudian Pak Aldi dan teman-teman, dan pastinya dari Alibaba Cloud, Pak Anton Huta Barat, Pak Eros Daniel, dan juga Pak Andre. Terima kasih banyak.